Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichan. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 395, Grandmaster of Alchemist. Setelah beberapa saat, Zhao orang-orang Ting melihat ke belakang, dan dia memberikan gulungan itu kepada Zhao Yaro dengan enggan. Patriark, apa sebenarnya itu? Penatua Agung keluarga Zhao bertanya, tidak dapat membantu. Teknik meramu gulungan pil. Zhao orang-orang Ting sama sekali tidak bersembunyi, kata perlahan. Teknik, apa hebatnya? Siapa di keluarga kita yang mengenal kota Ningyang? Penatua ke-6 mengerutkan kening, berkata dengan bangga. Berbicara tentang ini, banyak mata penatua berkilat bangga. Teknologi keluarga Zhao, tetapi setelah beberapa generasi kesempurnaan, telah mencapai tingkat hari ini. Namun, perkataan selanjutnya dari Zhao orang-orang Ting membuat mereka terlihat membosankan. Dibandingkan dengan teknologi terbaik di keluarga kami, ini seperti permainan anak-anak. Setelah kata-kata Zhao orang-orang Ting jatuh, ada keheningan yang mematikan di aula. Jika kata ini diucapkan dari populasi lain, mereka pasti akan mengendus, tetapi mereka yang mengatakannya, tetapi Patriark Zhao orang-orang Ting mereka. Haha, aku sangat bingung. Aku begitu bingung. Setelah sekian lama, semua penatua akhirnya sadar kembali. Penatua ke-6 tertawa terbahak-bahak. Untuk menyelamatkan Zhao Yaro, bocah itu tidak ragu untuk meninggalkan pil master yang cerdas, dan meninggalkan teknologi yang begitu berharga. Konyol, dia bahkan mencurigai orang lain sebelumnya. Teknologi itu langsung dibakar setelah Anda menuliskannya. Selain itu, setelah memasuki Sifangan Mansion, jangan mudah mengungkap teknologinya. Ekspresi wajah Zhao orang-orang Ting berkata kepada Zhao Yaro, dan kemudian kepada penatua lagi. Teknik, jangan sebarkan. Teknologi ini terlalu berharga. Jika masalah ini diteruskan, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk keluarga Zhao. Bahkan akan membawa bencana. Meskipun status keluarga Zhao kota Ningyang tidak rendah, melihat area ini, itu hanya pengaruh tingkat kedua. Kesalahan Zhao orang-orang Ting sangat jelas. Publisitas yang berlebihan tidak akan membawa kemuliaan bagi keluarga Zhao, tetapi itu akan menjadi bencana. Setelah meninggalkan kota Ningyang, Qin Yichan terbang ke satu arah. Tujuan perjalanannya adalah tempat tersembunyi bagi klan. Untuk perjalanan kali ini, Qin Yichan masih sedikit khawatir. Pecundang publik terlalu misterius. Meskipun dia tahu perkiraan lokasinya, dia masih belum bisa menemukannya dengan pasti. Tunggu perlahan saat kamu di sana, pikir Qin Yichan diam-diam. Bahkan jika Qin Yichan terbang dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu sekitar 1 bulan dari tempat kehilangan keluarga publik. Dalam perjalanan, Qin Yichan akan menemukan kota untuk beristirahat selama dia lelah. Lagi pula, ada begitu banyak seorang spesialis dao bela diri di daerah ini, tidak ada keadaan yang sempurna, dan kemungkinan besar orang akan mendung tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Apa? Qin Yichan, yang awalnya sedang terbang, tiba-tiba membuat gerakan cepat. Dia memperhatikan bahwa asal-usul sejati antara langit dan bumi tampak sedikit bergejolak. Bang, pada saat dia baru saja menyadari perubahan itu, dia tiba-tiba merasa tanah itu bergetar hebat. Murid Qin Yichan tiba-tiba menyusut. Di udara, dia dapat dengan jelas melihat bahwa getaran semacam ini bukan hanya beberapa puluh li, tetapi seluruh bumi bergetar. Getaran ini berlanjut untuk minum teh, hanya untuk berhenti perlahan. Apa yang terjadi? Pikiran Qin Yichan penuh dengan keraguan, apa yang menyebabkan gerakan sebesar itu? Kemudian dia tidak ragu-ragu, dan langsung menuju siluet kota yang samar-samar terlihat di kejauhan. Jauh sebelum dia jauh dari kota, dia sudah tersapu dari udara. Saat memasuki kota, dia menemukan bahwa orang-orang di sini sepertinya baru saja membicarakan tentang perubahan. Dan dalam kata-kata di antara orang-orang ini, ada nama tempat yang biasanya tabu bagi banyak orang. Takdir benar-benar salah satu tempat terlarang di wilayah luas ketiga sekte tersebut. Bahkan ranah Martial King, ketika berbicara tentang nama tempat ini, sangat kompleks. Hampir setiap orang memiliki semacam kekaguman, bahkan ketakutan, akan kepunahan takdir, meskipun itu adalah 3 leluhur. Sebab,
Konon ada seorang spesialis Dao bela diri yang melampaui ranah Martial King. Ada banyak versi tentang apa yang ada di Destiny Extremity. Beberapa orang mengatakan bahwa ada bahan surgawi harta duniawi kelas atas, tetapi ada penjaga binatang iblis yang melampaui alam raja bela diri, dan beberapa orang mengatakan bahwa ada tempat di mana seorang spesialis Dao bela diri tak tertandingi jatuh. Setiap desas-desus diucapkan dengan cara yang membuat mustahil untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Saat ini, Qin Yichen sedang tidak ingin menebak kebenaran rumor tersebut. Mendengarkan pendapat orang-orang di jalan, perubahan tadi sepertinya menyebar di sekitar pusat takdir. Takdir, Qin Yichen berbisik di dalam hatinya, dan warna aneh muncul di matanya. Penglihatan barusan sama sekali bukan hal biasa, dan dia sudah penuh minat. Kemudian, setelah mengenali arahnya, tubuhnya menyapu ke arah surga takdir. Pegunungan Wolong, di tengahnya, adalah tempat takdir yang mengerikan. Awalnya, karena nama takdir yang ganas, hanya sedikit orang yang menerobosnya. Saat ini, pegunungan itu penuh sesak. Setelah meluncur langsung ke pegunungan Wolong, puncak yang menjulang tinggi muncul di depan Qin Yichen. Ketika dia tiba, dia dikejutkan oleh pemandangan perkasa di depannya. Karena dalam pandangannya, hanya siluet yang tak terhitung jumlahnya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi, tersapu dari segala arah, dan suara angin kencang memenuhi seluruh hutan pegunungan tanpa jeda sesaat. Apa yang menarik begitu banyak orang? Melihat siluet yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas dengan udara dingin. Takdir sangat ganas, tetapi manusia selalu mudah didorong oleh keserakahan dan rasa ingin tahu. Perubahan mengerikan yang mendahuluinya telah menarik seorang spesialis Dao bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dalam persepsi Qin Yichen, ada lusinan ranah Martial King, dan ranah Spirit Realm yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya agak salah. Mata Qin Yichen menyipit, berdiri di pegunungan ini, dia selalu memiliki perasaan aneh. Perasaan itu tidak bisa dikatakan, tetapi tidak nyaman. Qin Yichen menatap tajam ke pegunungan di depan matanya, dan kemudian pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia samar-samar menyadari bahwa ada gelombang yang sangat halus namun dingin yang tersembunyi di sekitar gunung besar ini. Ini, bukankah seluruh pegunungan adalah formula? Qin Yichen berpikir dengan kaget. Amplopnya sangat luas, di area ini, tidak pernah terdengar. Selain itu, jenis fluktuasi samar membuat Qin Yichen merasakan kelemahan. Tampaknya selama fluktuasi halus itu menyebar, itu cukup untuk membunuhnya sebagai ranah Martial King. Chapter 396, Grand Master of Alchemist. Tak heran, takdir surga akan menjadi tanah terlarang. Sesuai namanya, di Destiny Extreme, kamu hanya bisa mendengarkan Destiny. Namun, bahaya dan peluang seringkali hidup berdampingan. Hanya pinggiran, fluktuasi halus yang membuat Qin Yichen gelisah. Dia penasaran, apa yang ada di takdir ini? Apakah itu benar-benar Land of Falling untuk seorang spesialis Dao bela diri yang tiada taranya? Atau mungkin, di bawah takdir ini, ada sesuatu yang disegel? Qin Yichen berpikir bahwa kemungkinan tipe kedua relatif tinggi. Terutama perubahan baru-baru ini menunjukkan bahwa ada hal yang sangat menakutkan dalam takdir ini. Takdir punah dan memiliki sejarah panjang. Ada sebelum selesainya 3 sekte. Oleh karena itu, hanya ada berbagai rumor tentang takdir-takdir, dan apa yang ada di dalamnya, namun belum ada yang menjelaskannya. Jago. Tiba-tiba, Qin Yichen menoleh dan melihat ke belakang. Ada beberapa napas yang kuat. Dari kejauhan, bergerak menuju dengan cepat bergegas. Dengan penerbangan yang tidak terkendali, sepertinya tidak melihat orang-orang di sekitarnya. Qin Yichen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa di depannya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Pedang alis menatap, tampan, dalam pakaian yang kuat, membawa pedang lebar di belakangnya. Ketika dia datang ke sini, dia jatuh di atas pohon, dahan-dahan tipis, menopang tubuhnya, sekokoh gunung. Yijian dari Sekte Pedang-Pedang. Banyak orang berseru saat melihat orang ini. Yijian. Qin Yichen membisikkan nama aneh itu, apa itu Blade Sect? Dan Qin Yichen serupa, ada beberapa, dan ketika melihat orang-orang bodoh ini, beberapa orang tiba-tiba menunjukkan ejekan yang mencemooh. Seperti yang dijelaskan seseorang, mata orang-orang yang tidak tahu apa-apa ditutupi dengan keterkejutan yang kuat. Ada lebih dari 10 kekuatan sekte kelas 1 di bawah 3 sekte.
Pamor sekte ini tidak sama dengan 3 sekte atas. Itu hanya seorang spesialis dao bela diri yang melampaui level Raja Bela Diri. Di area ini, tidak ada yang berani meremehkan pengaruh tingkat pertama ini. Tentu saja, 4 kehormatan kecuali monster. Sekte Pedang-Pedang adalah salah satu sekte kelas 1 dari hanya 2-3 sekte. Kekuatannya luar biasa, dan dapat dengan mudah dihancurkan seperti keluarga Zhao Kota Ningyang. Pemuda Yijian ini adalah orang nomor 1 dari generasi muda Sekte Pedang. Meskipun dia hanya ranah junior dari Raja Bela Diri, sejak 3 tahun yang lalu, dia secara pribadi membunuh seorang spesialis dao bela diri tahap menengah Raja Bela Diri yang terkenal kejam. Melompati pertempuran, dan seorang spesialis dao bela diri tingkat menengah Raja Bela Diri itu masih memiliki seniman bela diri dengan semangat bela diri. Hasilnya masih ditanam di tangannya. Dalam pertempuran itu, Yijian menjadi terkenal. Untuk sementara, ada 3 orang tak dikenal di daerah Yifu yang diketahui semua orang. Ini juga sangat bisa dimengerti oleh banyak orang. Bocah ini memiliki kekuatan murid inti yang tidak kalah dengan 3 provinsi. Apakah kamu membunuh pusat kekuatan Martial King Middle Stage dengan Martial Spirit? Setelah mendengar desas-desus ini, mata Qin Yichen berkilat karena terkejut. Anda harus tahu bahwa ranah Martial Spirit adalah yang paling kuat dari level itu. Dan Yijian ini tiba-tiba menyerang dan membunuh, tidak heran jika Qin Yichen terkejut. Lagi pula, bahkan jika dia melakukannya, akan sangat sulit untuk melakukannya kecuali dia menggunakan roh bela diri naga. Setelah Yijian jatuh di atas pohon, matanya menyapu gunung dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia mendapatkan kembali matanya. Tampaknya sama sekali tidak ada orang yang pantas mendapatkan perhatiannya. Memang, dengan kekuatannya, dia begitu bangga pada dirinya sendiri. Diabaikan begitu banyak, Qin Yichen tidak berpikir ada apa-apa. Meskipun terkadang dia sangat terkenal, bukan gayanya untuk menarik perhatian dan menyebabkan masalah tanpa akhir saat ini. Haha, Yijian, anakmu lebih cepat dariku. Ketika semua orang kagum dengan penampilan Yijian, tiba-tiba terdengar tawa keras seperti guntur, Hong Long Long terdengar dari kejauhan, dan kemudian semua orang melihat bahwa sinar cahaya merah menerobos dan terbuka. Momentum yang kuat, juga tiba-tiba beriak di bagian ini antara surga dan bumi. Sinar cahaya merah meledak ke udara, dan ketika sinar cahaya menghilang, siluet kekar muncul di dalamnya, seorang pria berusia sekitar 78 berdiri di udara. Pria ini berdiri di udara seperti itu, tapi itu seperti pisau gila, dan roh sombong naik ke langit. Melihat siluet itu, banyak orang memiliki pandangan ketakutan berkedip di mata mereka, jalur bisikan, juga berdering. Bloodblade. Dia telah datang. 10 juta jangan memprovokasi dia. Jalur bisikan beredar di hutan, sehingga Qin Yichen juga mengetahui identitas orang tersebut. Sekte Penjara Darah, pengaruh tingkat pertama dengan kekuatan yang hampir sama dengan Sekte Pedang, dan orang ini adalah orang nomor 1 dari generasi muda Penjara Darah, Pedang Pahlawan Darah. Dia adalah seorang spesialis dao bela diri tahap menengah Raja Bela Diri asli, dan bahkan, dalam hal ketenaran, reputasinya sedikit lebih tinggi daripada Yijian. Mengapa tahanan darah yakinlah bahwa kamu orang sembrono ada di sini? Yijian melirik pisau darah laki-laki. Dia mengangkat alis, dan kemudian dengan ringan berkata sambil tersenyum. Apakah itu sebabnya kamu lari sendiri? Segera setelah kata ini berakhir, sedikit rasa malu muncul di wajah Sue Xiongdao, tetapi ketika matanya tertuju pada gunung di depannya, minat yang kuat muncul. Huff, aku akan pergi kemanapun aku mau. Orang tua itu tidak peduli padaku. Blood Xiongdao berkata dengan keras. Hehe. Sungguh menyenangkan berbicara dengan 2 orang. Hanya dalam percakapan antara 2 orang, ada lagi tawa. Segera, Hongmang biru terbang dari langit. Dalam sekejap, itu muncul di langit. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya di hutan juga dengan cepat diproyeksikan ke masa lalu, hanya untuk melihat seorang pria mengenakan pakaian biru tersenyum dan berdiri, dengan nafas yang kuat, bergejolak di sekujur tubuhnya. Gun Linzong, tombak perak baju biru, musuhan. Melihat siluet ini, terdengar suara seru lainnya. Identitas dan kekuatan orang ini, setara dengan Yijian dan Sue Xiong, secara alami menimbulkan sensasi. Namun, Qin Yichen menemukan bahwa ketika dia melihat orang ini, ada sentuhan martabat dan kehati-hatian di wajah pedang pria darah dan Yijian. Musuhan,
Tidak menyangka kamu juga akan datang. Sepertinya karena ada orang tambahan yang membuatnya cemburu, Yi Jian menghela nafas. Karena semuanya ada di sini, lebih baik menyerang segel di sini bersama-sama. Darah Xiongdao tampak sedikit tidak sabar. Apakah itu benar-benar segel? Mendengar percakapan yang tidak ditutupi oleh ketiga orang itu, mata Qin Yichen mengalir dengan warna yang aneh. Tetapi, kemudian, dapatkah segel besar itu dihancurkan oleh seorang spesialis Dao bela diri di alam Raja bela diri ini? Yi Jian dan Mu Xuan saling memandang, keduanya mengangguk. Mereka relatif dekat dengan Destiny Extremity, jadi mereka bergegas dalam waktu sesingkat itu. Jika mereka tidak membuka segel sekarang, masuk ke dalamnya dan jelajahi nanti, seorang spesialis Dao bela diri dari 3 Zone Yifu datang dan tidak mendengar lagi tentang mereka. Chapter 397 Grandmaster of Alchemist. Bab 397. Pedang laki-laki berdarah melambaikan tangan besar, dan pedang merah-merah muncul di tangannya, dan suaranya yang mendominasi bergema. Semuanya, serang segel bersama kami. Dalam kata-katanya, seorang spesialis Dao bela diri yang tak terhitung jumlahnya sangat ingin mencoba. Kepunahan takdir selalu menjadi tempat yang paling tabu bagi orang-orang, tetapi gerakan sebelumnya terlalu menakjubkan dan membuat banyak orang penasaran. Saat ini, ada begitu banyak orang di sana, dan sinar kecemasan itu sudah lama hilang dari semua orang. Awal, tindakan Yi Jian adalah yang tercepat, dan dia hanya melihat cengkeraman telapak tangannya, dan pedang lebar di belakangnya bersiul. Dengan desakan dari True Origin-nya, pedang lebar itu bergetar tajam, dan True Origin yang tajam mengembun di ujung bilahnya. Itu langsung diubah menjadi energi pedang berukuran 10 meter atau lebih, meledak. Swing! Cahaya pedang menyapu, dan udara tampak terkoyak olehnya, mengeluarkan ledakan sonik yang keras. Pohon-pohon di hutan di bawah juga tercabik-cabik oleh True Origin ini. Momentumnya cukup menakutkan. Di tangan Yi Jian, pisau darah laki-laki juga memegang pisau di kedua tangan, membelahnya ke depan, dan tiba-tiba, cahaya pedang merah yang tidak lebih lemah dari serangan Yi Jian bersiul. Rusak, Di Mu Xuan dengan ringan berteriak, tombak perak di tangannya tampak menembus langit, menyembur keluar dengan keras, dan saat menusuk, ruang di depannya menyebabkan gelombang, dan kemudian cahaya perak melintas. Langit seperti naga perak, bersiul. Haha, 3 orang sangat kesal, Qiu Mo akan membantumu. Pada saat serangan ketiga pria itu, teriakan panjang tiba-tiba meledak di udara. Dengan suara angin yang bertiup kencang, siluet Ling Ran berdiri di depan ketiga pria Yi Jian. Semua orang tidak bisa tidak melihat mereka, hanya untuk melihat bahwa orang ini terlihat lebih muda dari Yi Jian. Mereka berusia sekitar 3-4 tahun, tetapi dari tubuh mereka, semua orang memperhatikan bahwa mereka sedikit lebih dari 3 orang seperti Yi Jian. Berbahaya, hal yang paling mencolok adalah tanda khusus di dada jubahnya. Tanda itu adalah satu-satunya hal yang berhak dimiliki murid inti Sekte Donglin. Sekte Donglin, tetapi salah satu kekuatan dominan di daerah ini, murid jeniusnya adalah beberapa ratus ribu. Seorang murid inti, betapa mengerikan bakat dan kekuatan bawaannya. Sekte Donglin, Qiu Jiu Qiu. Ketika saya melihat siluet itu, orang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan mata hormat. Untuk Yi Jian dan yang lainnya, semua orang mungkin kagum, tetapi untuk murid inti Sekte Donglin, Qiu Jizuo, hanya ada rasa hormat, karena itu adalah gunung. Gunung-gunung yang tidak pernah bisa mereka lewati dan gantikan. Setelah melihatnya muncul, ketiga wajah Yi Jian tidak bisa menahan diri untuk tenggelam. Mungkin perbedaan kekuatan di antara mereka tidak besar, tapi identitas mereka adalah perbedaan antara langit dan bumi. Sekte Donglin, satu kekuatan, cukup untuk menghancurkan mereka 3 sekte besar. Bagaimana dia muncul begitu cepat? Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Sekte Donglin, jauh dari takdir ini, tapi ada jarak yang jauh. Butuh setidaknya beberapa hari untuk sampai ke sini. Sekte dari 3 orang Yi Jian sebenarnya adalah sekte di wilayah ini, jadi itu datang begitu cepat. Awalnya, mereka bisa mendapatkan beberapa peluang sebelum orang-orang dari 3 Zone Yifus datang, dan sekarang mereka memiliki Qiu Jizuo. Ketika saatnya tiba, apa gunanya? Apakah mereka berani pergi dengan Qiu Jizuo untuk bertarung? Yi Jian, Xie Xiongdao, dan Mu Xuan saling memandang dengan samar, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan, mengangguk tanpa jejak.
Hingga saat ini, ketiga orang mereka hanya bisa memilih untuk bergabung. Ada banyak kejutan di Destiny. Bahkan seorang spesialis Dao bela diri yang melampaui ranah Raja Bela Diri dalam bahaya jatuh, dan Kyujizuo normal untuk menemukan sesuatu yang tidak terduga. Namun, di pengadilan besar ini, tentu saja, mereka tidak berani menentang maksud Kyujizuo. Dengan bergabungnya Kyujizuo, semua orang lebih percaya diri dalam membuka segel, masing-masing dan semua orang berusaha keras, jalur serangan mengaum. Bang! Dalam gempa tersebut, ruang yang awalnya transparan di depan mereka beriak dengan jalur riak yang terlihat mata telanjang. Di depan mereka, seolah-olah ada permukaan danau, ombaknya bergelombang. Apa? Melihat serangan mereka berhasil, Qin Yichen terkejut lagi, dan kejutan muncul di matanya. Dia bisa merasakan fluktuasi segel, itu sangat kuat, dan jelas bukan orang dari alam Raja Bela Diri yang bisa mengguncangnya. Dalam hal ini, Qin Yichen hampir pasti. Apakah hanya kejutan bakat yang melemahkan segelnya? Berpikir sejenak, mata Qin Yichen memancarkan pandangan berpikir. Dan Yi Jian dan yang lainnya jelas mengetahui hal ini. Jelas, perubahan takdir ini tidak sekali atau dua kali. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang apa yang terjadi di Destiny ini. Kemudian, dia juga menembak, tetapi dia menyembunyikan kekuatannya dan hanya menunjukkannya di level Spirit Realm Peak. Dia tidak ingin menjadi sasaran kritik. Bagaimanapun, dia sedikit mengejutkan ketika dia mencapai level Martial King ini. Bahkan di daerah ini, sangat jarang. Menggores. Tepat ketika semua orang menyerang selama sekitar 1 jam, riak-riak tiba-tiba mandek, dan kemudian suara seperti retakan kulit telur pecah, dan segel tak terlihat pecah seperti kaca jalur celah seperti jaring laba-laba. Ledakan, petik 2. Akhirnya, segelnya retak, dan nafas kuno yang lama keluar dari takdir surgawi, membuat semua orang gugup. Merasakan aura ini, Qin Yichen mengerutkan kening. Mungkin itu adalah ruang di dalamnya, terisolasi dari luar, bagian dalamnya terlihat mati dan pemandangannya sedikit gelap dan mengerikan, seperti domain hantu. Cepat, cepat, saat segelnya rusak, jalur siluet bergegas dengan cepat dari celah ke dalamnya. Apa? Membantu? Tidak, tiba-tiba, jeritan-jeritan datang dari dalam, lengan berdarah merangkak ke celah, dan tidak butuh waktu lama untuk membusuk menjadi abu, hanya menyisakan tulang sen-sen. Huff, aku tidak tahu apa itu. Yi Jian mendengus dingin, dan matanya acuh tak acuh. Jelas, dia tahu ini akan terjadi, tetapi dia tidak mengingatkannya. Mungkin baginya, siapapun yang masuk adalah pesaingnya. Kemudian, dia dan pedang laki-laki berdarah, musuhan saling memandang, tubuh ketiganya terbungkus lapisan True Origin, dan dengan cepat tersapu ke dalamnya. Melihat ketiga orang mereka bergabung, suara mendengus dingin Kyujizuo keluar dari mulutnya. Kemudian, lapisan True Origin juga disepuh di tubuhnya dan masuk ke dalamnya. Setelah melihat tindakan mereka, banyak talenta tiba-tiba menyadari bahwa mereka terbungkus dalam True Origin, dan bergegas menuju celah. Qin Yichen sama sekali tidak bergegas masuk, tapi matanya tertuju pada celah segel itu. Chapter 398, Grandmaster of Alchemist. Nyatanya, segelnya kurang lebar, dan cukup untuk 3 orang masuk berdampingan. Di bawah persepsinya yang tajam, dia menemukan bahwa celah itu memperbaiki dirinya sendiri. Kecepatan perbaikan ini sangat lambat sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang. Hingga 7 hari, segel akan kembali normal. Ada penurunan di mata Qin Yichen. Dengan kata lain, waktu untuk memasuki Destiny Extremity hanya 7 hari. Setelah 7 hari, jika Anda tidak keluar dari celah tersebut, mungkin Anda tidak akan pernah keluar. Ketika saatnya tiba, bahkan jika itu berada di luar pusat kekuatan Martial King, dengan kekuatannya sendiri, itu tidak akan pernah bisa menembus penghalang segel ini. Bisa dibayangkan nasib ditinggalkan di Destiny Extremity. Dengan pikirannya, True Origin menyebar, membungkus tubuhnya, Qin Yichen bergerak menuju celah segel. Di dalam itulah dia bergegas ke udara dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti hidupnya. Ini bukan kerusakan fisik, tapi umur. Ini masih benar ketika True Origin diisolasi. Pantas saja, orang-orang itu berubah menjadi loes, hanya menyisakan tulang belulang. Ini bukan demi segel, juga bukan invasi mematikan.
Qin Yichen merasakan sesuatu yang tidak biasa. Jika itu hanya segel, itu hanya udara mati, itu pasti tidak akan membunuh nyawa orang. Terjadinya situasi seperti ini hanya dapat menunjukkan bahwa ada hal-hal lain dalam Destiny Extremity ini. Mungkin karena ini, ada segel di sini. Kehidupan. Setiap orang, bahkan makhluk apapun, memiliki kehidupan yang terbatas. Bahkan orang suci yang transenden, sulit untuk melepaskan diri dari hukum kelahiran, penyakit, kematian. Ini surgawi. Ini adalah reinkarnasi dari 10.000 hal. Hanya dengan menembus batas suci, mungkin umur panjang sama dengan surga, keabadian. Tapi ini hanya spekulasi. Makam ekspresi wajah Qin Yichen berdiri tidak jauh dari celah. Hanya dia yang tahu apa yang diwakili oleh kekuatan pemberi kehidupan. Tidak ada yang mau mati. Hidup, itu adalah pengejaran setiap makhluk sejak lahir. Ini adalah sifat kehidupan. Seperti yang dia pikirkan, aroma dupa melewatinya, dan dengan cepat memasukinya. Dari belakang, itu adalah seorang wanita. Apalagi kultivasinya pasti tidak rendah, setidaknya di atas Martial King. Melihat punggung yang menghilang, Qin Yichen melontarkan ekspresi serius di wajahnya. Sangat kuat, sepertinya seorang spesialis dao bela diri yang masuk kali ini bukan hanya 4 orang di permukaan. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia sendiri bersembunyi di kerumunan untuk mempertahankan kekuatannya. Setidaknya ada 1000 seorang spesialis dao bela diri. Jika tidak ada yang seperti dia, itu tidak mungkin. Namun, meski mengetahui bahwa itu mungkin sangat berbahaya dan waspada terhadap ancaman dari mereka yang juga menjelajah, Qin Yichen tetap percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta, itu harus bisa melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, hutan pegunungan yang sunyi dan tidak diketahui selama bertahun-tahun menjadi sangat keras dan rusuh, dan banyak orang dengan putus asa bergegas ke celah segel yang terlalu besar atau terlalu kecil. Dari celah itu, dari waktu ke waktu, terdengar jeritan, beberapa di antaranya disebabkan oleh kekuatan devouring yang mengerikan, tetapi lebih banyak jeritan datang dari tangan beberapa orang nakal. Setelah menunggu beberapa saat, Qin Yichen juga terjebak. Begitu dia melangkah ke dalamnya, dia merasa melihat kilatan cahaya, dan pemandangan di depannya telah berubah dari langit dan bumi terbalik. Saat ini, dia tidak lagi berada di tengah pegunungan dan hutan, dan pemandangan aneh muncul di hadapannya. Di sekitar Qin Yichen, sekilas ada puncak batu yang berantakan, dan sungguh menakjubkan bahwa tidak ada jejak hijau di pemandangan ini, bahkan jejak rumput liar. Suasana sunyi dan kuno, terus-menerus deras. Apakah ini yang disebut takdir? Melihat area puncak batu yang luas di depannya, Qin Yichen diam-diam menghela nafas. Dia menyadari bahwa bahkan di bawah paket True Origin, rasa depresi masih muncul di benaknya. Merasakan rasa depresi, kulit Qin Yichen juga menjadi bermartabat. Dia melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa tampaknya ada sekelompok bangunan di ujung hutan batu ini. Pada saat ini, banyak orang bergegas ke arah itu. "Nak, berikan semua barang berhargamu." Saat Qin Yichen hendak pergi, ada beberapa langkah kaki, dan nafas niat membunuh menghampirinya. Qin Yichen mengerutkan kening, berbalik dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa 4 orang berjalan ke arahnya melotot seperti harimau mengawasi mangsanya. Samar-samar, beberapa dari mereka membentuk tren pengepungan. Dari 4 orang ini, 3 di antaranya adalah Spirit Realm Great Accomplishment Peak, dan 1 sedikit lebih rendah. Melihat nada dan gerakan mereka yang terampil, jelas hubungan semacam ini tidak dilakukan 1 atau 2 kali. Hehe, sangat tidak berguna untuk berani datang ke dunia takdir sendirian di usia yang begitu muda. Melihat wajah Qin Yichen yang lebih lembut dari yang saya duga, keempat orang itu saling menatap dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Seorang anak laki-laki berusia 18-19 tahun yang berani membobol Raja Bela Diri dan bahkan melampaui ranah Raja Bela Diri, mempertahankan takdir ketakutan, ini terlalu lucu. Menurut pendapat mereka, Qin Yichen adalah ketidaktahuan yang rakus dan ingin tahu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mati di Destiny Extreme? Di samping, seseorang bergegas melewati mereka, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab atas urusan Qin Yichen. Dalam berbagai petualangan, hal semacam ini tidak aneh, dan saat ini masih dalam Destiny Extremity. Tapi tidak ada yang mau usil. "Nak, apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin membuatmu terkesan, maka kamu bersedia?"
Melihat bahwa Qin Yichen belum bergerak, di sekelilingnya ada siluet yang sedang terburu-buru. Keempat pria besar itu sedikit tidak sabar. Ada banyak ranah martial king di dalamnya, dan itu akan diperpanjang. Siapapun yang masuk setelah 4, mereka tidak mampu membelinya. Qin Yichen mengerutkan kening, keempat udang kecil ini tidak ada di matanya, tapi ini membuatnya lebih jelas. Dalam hal ini, saya khawatir tidak ada yang akan memiliki orang yang baik. Beri kamu kesempatan, keluar. Qin Yichen melirik dengan acuh tak acuh keempat pria besar itu, berbalik, dan berkata dengan ringan. Di mata acuh tak acuh Qin Yichen, keempat pria besar itu memancarkan hati mereka, tetapi kecemasan itu dengan cepat menggantikan mereka. Apa? Beri kami kesempatan, junior yang bodoh, apakah menurutmu ini adalah keluargamu? Dengan beberapa teguran, keempat pria besar itu mengangkat senjata mereka dan menebas Qin Yichen. Ingatlah untuk memoles matamu di kehidupan selanjutnya. Pisau besar di tangan mereka hendak dipotong di leher remaja itu. Mereka sepertinya telah melihat adegan kepala yang terakhir jatuh ke tanah dan darah bercucuran. Kepala lelaki tegap itu bahkan menjilat bibirnya dan berkata dengan seram. Chapter 399, Grand Master of Alchemist. Bab 399. Hai, dan pada saat ini, gelombang samar melintas di antara beberapa orang, dan saat berikutnya, senyuman di pipi mereka tiba-tiba mengeras, dan tubuh yang menyapu tiba-tiba jatuh. Beri kamu kesempatan. Qin Yichen tidak menoleh ke belakang, dan mengucapkan sepatah kata pun, siluet itu terbang menjauh dengan cepat. Tanpa paket True Origin, tulang beberapa orang dengan cepat terkikis oleh kekuatan devouring yang mengerikan, dan dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi bonbon. Gerakan di sini hanya diperhatikan oleh beberapa orang yang lewat di dekatnya, dan mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada pandangan ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat punggung Qin Yichen. Kekuatan adalah salah satunya, ini terutama merupakan sarana yang sangat kejam. Biarkan mereka tahu bahwa itu bukan orang yang berantakan. Setelah memecahkan beberapa macam ikan, siluet Qin Yichen bergerak menuju bangunan yang samar-samar terlihat di kejauhan. Pada titik ini, keempat Yijian sudah lama menghilang. Jelas, mereka tidak berhenti sama sekali. Saya khawatir mereka sudah sampai di kompleks gedung saat ini. Qin Yichen terbang di hutan batu tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa di sisi kiri beberapa li, ada banyak siluet berdiri di hutan batu, sepertinya melihat ke suatu tempat dan tinggal untuk waktu yang lama. Apa? Qin Yichen mengangkat alis dan bergerak di bawah kakinya, melewatinya. Mendesis. Ketika dia menyapu puncak batu, melihat pemandangan di depan, Rao tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedot oleh nafas dingin dengan konsentrasinya. Saat ini, dia akhirnya tahu mengapa begitu banyak orang berdiri diam di sini. Di depannya, puing-puing itu penuh dengan tanah, dan di tengah puing-puing itu ada jurang yang mengerikan. Selokan ini membentang hingga ujung garis pandang. Lebarnya sekitar 10 li, dan selokan gelap tidak bisa dilihat pada akhirnya. Selokan ini tergeletak di tanah, seolah-olah itu adalah bekas luka di bumi. Selokan ini sama sekali bukan formasi alami dari hutan batu ini, dan selokan yang begitu mengerikan, tingkat seorang spesialis dao bela diri atau binatang buas apa yang dapat ditimbulkannya. Saya khawatir bahkan pertempuran paling kuat di antara 3 kasus mungkin tidak meninggalkan bekas yang menakutkan. Melihat jurang di depan mereka, banyak seorang spesialis dao bela diri berkeringat dingin. Di bawah parit ini, basis kultivasi yang mereka andalkan sangat pucat dan lemah. Ini dianggap sebagai salah satu kawasan terlarang paling mengerikan di kawasan 3 leluhur. Memikirkan hal ini, banyak seorang spesialis dao bela diri diam-diam mundur. Namun, keinginan selalu membuat sebagian besar orang kehilangan akal sehatnya, hanya untuk menarik diri dari beberapa orang, akan ada lebih banyak kekuatan, satu demi satu terjun ke takdir surgawi. Apa itu? Saat Qin Yichen hendak pergi, dia terus berbaris dengan teriakan keras. Minuman ini tiba-tiba menarik banyak perhatian. Mata orang banyak melihat ke arah orang yang membuka mulut, dan sepertinya ada sentuhan cahaya hijau di tepi celah. Di dalam, kecuali kehancuran, tidak ada jejak vitalitas. Saat ini, ketika saya melihat sentuhan sinar cahaya hijau, banyak orang tiba-tiba menyusut, dan dengan cepat berjalan menuju sinar cahaya tersebut. Qin Yichen mengerang sedikit dan diikuti. Ketika mereka mendekat, orang-orang menemukan bahwa sumber sinar cahaya itu adalah mayat.
Dalam satu kaki dari mayat ini, tampak seolah-olah ada diafragma tak terlihat, yang mengisolasi kekuatan melahap yang mengerikan. Di atas mayat ada bunga kecil berwarna hijau tua, dan bunga ini beriak dengan jalur bukaan, penuh vitalitas, meresapinya. Itu adalah... Qin Yichen memandangi bunga di topeng itu, tetapi tidak bisa menahan ekspresi terkejut muncul di matanya. Meteorit, seru Qin Yichen di dalam hatinya, dan hatinya penuh dengan ekspresi heran. Bunga meteorologi, bunga mekar di atas mayat, tetapi tidak semua mayat dapat menumbuhkan bunga meteorologi. Hanya seorang spesialis dao bela diri yang melampaui alam raja bela diri, 1000 tahun setelah kematian, mayat tidak dihancurkan, dan meteorit akan mekar. Bunga mentah, bunga meteorologi, jika diminum langsung tanpa penyulingan, tidak kurang dari yang sangat beracun, tetapi jika dicampur dengan beberapa bahan obat untuk menghilangkan toksisitasnya, dapat disuling menjadi Yanyandan. Yanyandan, itu adalah ramuan yang membuat seorang spesialis dao bela diri yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Dan, seperti namanya, dapat memperpanjang masa manfaatnya. Secara khusus, bagi seorang spesialis dao bela diri yang umurnya akan mencapai batas, tidak ada yang lebih menarik daripada memperpanjang umur. Orang selalu ingin hidup, ada harapan hanya saat hidup, dan tidak ada harapan saat mati. Efek Yanshudan terkait dengan tanggal terbitnya bulan. Secara umum, Yanshudan, yang terbuat dari bunga meteorologi panjang pada mayat berusia sekitar 1000 tahun, hanya dapat memperpanjang umurnya selama sekitar 10 tahun. Namun, jika tubuh berumur 10.000 tahun, itu akan bertahan 100 tahun. 100 tahun, untuk orang biasa, itu lebih lama dari umurnya. Ini hanyalah bagian terluar dari Destiny Extremity, dan ada seorang spesialis dao bela diri yang melampaui ranah Martial King, dan pikiran Qin Yichen menghadap ke atas. Apa-apaan ini? Pada awalnya, semua orang sangat waspada dan berhati-hati, tidak ada yang berani terburu-buru sebelum mengetahui bunga kecil ini. Lagi pula, itu adalah orang dengan sedikit pengalaman yang tahu di mana ada binatang iblis untuk menjaga harta karun itu. Namun, setelah menunggu sebentar, semua orang kecewa saat mengetahui bahwa tampaknya tidak ada sama sekali yang menjaga keberadaan binatang iblis. Juga, tempat hantu ini sangat menyeramkan di dalamnya, bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Jalur suara nafas yang berat, dan kemudian, seseorang akhirnya tidak tahan. Saat sosok itu bergerak, telapak tangan menghadap meteorit. Keluar, itu milikku. Ketika Anda melihat seseorang, Anda harus berhasil terlebih dahulu. Ada suara amarah yang diminum bersamaan. Pada saat yang sama, dengan 3 atau 4 senjata ampuh, menusuk dengan keras di belakang orang pertama. Brengsek, melihat bunga meteorologi yang dekat, seorang spesialis dao bela diri yang menembak lebih dulu meraung tak berdaya. Jika dia mengambilnya lagi, dia pasti akan ditusuk dengan beberapa lubang transparan. Pada akhirnya, seorang spesialis dao bela diri harus berada di satu sisi dan menghilang. Hai, dengan bidikan satu orang, pemandangan di sini tiba-tiba menjadi kacau. Hampir tembakan Kongres Rakyat Nasional ke-100, dan di kejauhan, ada tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Adegan kacau ini akhirnya berhenti di beberapa titik. Seorang spesialis dao bela diri, yang dikenal dengan tubuhnya, melewati banyak rintangan dan sampai ke meteorit. Ketika dia melihat lengannya, dia meraih telapak tangan. Melihat gerakannya, Qin Yichen tidak tergerak, dan bahkan sudut mulutnya membangkitkan sentuhan ketidakpedulian. Chapter 400, Grandmaster of Alchemist. Jeritan-jeritan terdengar tiba-tiba, dan semua orang ngeri menemukan bahwa seorang spesialis dao bela diri yang akan berhasil diubah menjadi telapak tangan, dan, yang lebih menakutkan, jenis kekuatan devouring tampaknya masih menyebar di tubuhnya. Tubuhnya hanya beberapa napas usaha, dan tubuhnya berubah menjadi tumpukan tulang. Melihat orang besar yang masih hidup, berubah menjadi tumpukan tulang, semua orang terdiam, bukan karena mereka belum melihat adegan berdarah dan kekerasan ini, tetapi karena ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyebar di hati orang-orang. Untuk sesaat, tidak ada yang pergi berperang lagi, dan pemandangan menjadi aneh dan sunyi. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama, dan keserakahan mengalahkan rasa takut. Aku tidak percaya,
Seorang pria dari Spirit Realm Great Accomplishment Peak, dengan dingin mendengus, melangkah keluar dan berjalan di depan mayat itu. Saat ini, tidak ada yang menghentikannya lagi, dan semua orang memandangnya dengan tatapan penuh arti. Bagaimana bunga yang patah bisa membantuku? Pria kekar ini berteriak dengan marah, lengannya perlahan menonjol, dan True Origin melonjak, membungkus seluruh lengannya di dalamnya. Sua, dengan penetrasi lengannya, Qin Yichen dengan jelas melihat bahwa telapak tangan pria besar itu, setelah memasuki jangkauan mayat, berubah menjadi tumpukan tulang tanpa daging. Huff. Wajah pria tegap ini berubah, tapi dia jelas siap. Sebelum kekuatan devouring semacam itu datang, dia hanya memotong tangan kanannya bahu-membahu. Setelah lengan yang patah jatuh ke tanah, itu berubah menjadi tumpukan tulang. Melihat tumpukan tulang, pria kekar itu meneteskan keringat dingin. Jika dia bergerak sedikit lebih lambat, saya khawatir dia akan menjadi sama. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajah muram tertinggal di sini untuk melihat gerak-geriknya. Dia ingin keluar dan tidak berencana untuk masuk lebih dalam. Setelah pria besar ini, masih ada orang yang tidak percaya pada kejahatan untuk mencoba, tetapi tanpa kecuali, lengan mereka patah ringan, dan beberapa orang yang bereaksi lambat di paruh pertama tembakan langsung berubah menjadi tumpukan tulang berserakan. Tanah. Setelah 1/4 jam, kebanyakan orang menyerah. Bagaimanapun, ini baru saja memasuki Destiny Extremity. Jika itu adalah peluang, pasti akan lebih baik di kedalaman daripada yang terluar. Masih ada lebih dari 10 orang, dan beberapa tidak mau melihat bunga meteorologi. Mereka juga ingin mendapatkan bunga meteorologis, tetapi seperti anjing yang menggigit landak, mereka tidak dapat berbicara. Yah, sepertinya mustahil bagi Dedan yang lainnya untuk keluar semua. Melihat lebih dari 10 ranah Spirit Realm yang keras kepala seperti orang kikir, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju bunga meteorologi. Dia juga ingin mengambil meteorit dari rahasia besar, tetapi saat ini tampaknya tidak mungkin. Kematian lain. Hehe, sangat mudah. Tes-tes, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Aku tidak tahu apa artinya. Melihat tindakan Qin Yichen, mata orang-orang yang tersisa diproyeksikan, tetapi di mata mereka, beberapa dari mereka hanya tertawa dan mengejek. Menurut mereka, perilaku Qin Yichen tidak sama dengan mereka yang tidak sama sekali. Dan mereka juga menganggap Qin Yichen sebagai bunga yang dibudidayakan oleh kekuatan tertentu di dalam rumah kaca, jadi ini adalah luasnya langit dan bumi. Jika bunga meteorologi begitu mudah didapat, apakah sekarang masih bisa disimpan? Segera, Qin Yichen mendekati ruang lingkup mayat itu. 30 kaki, 2 meter, 1 kaki. Qin Yichen masih bergerak maju, tidak berhenti sama sekali. Namun, ketika dia melangkah ke dalam jangkauan, asal sejatinya menjadi lebih makmur, dan bahkan terlihat sedikit mempesona, dan terlihat sedikit mempesona. True Origin-nya, meski warnanya mirip dengan True Origin biasa, tetap berbeda. Asal sejati biasa, yang tidak berwarna. Asal sejati Qin Yichen seperti matahari. Meskipun tampaknya tidak berwarna, itu menyentuh dan mematikan. Saat dia terus bergerak, mengambil halo True Origin di sekelilingnya sebagai pusatnya, ada riak yang terlihat dari mata telanjang di sekitarnya. Tampaknya ada kekuatan yang diblokir oleh lapisan halo asal sejati itu dan tidak dapat mengikis Qin Yichen. Ternyata, kerajaan Martial King. Dan saat napas Qin Yichen menjadi semakin kuat, alam aslinya juga terungkap di depan semua orang. Tiba-tiba, ada ledakan seru di sekelilingnya. Qin Yichen tidak sama sekali. Jika Anda bisa mendapatkan bunga meteorologis itu dan memperlihatkan kekuatan, itu tidak masalah sama sekali. Lagi pula, kartu hall aslinya sama sekali bukan ranah kultivasi bela diri di sisi baiknya. Namun, mulai sekarang, setiap gerakan yang dia lakukan akan mendapat banyak perhatian, dan orang lain akan waspada. Seperti Yi Jian dan Qiu Jizuo, Qin Yichen akan mengalami kesulitan untuk mencoba melewati level itu lagi. Namun, semua ini sepadan. Hanya dia yang tahu nilai bunga meteorologi. Itu adalah harta karun yang lahir dari Essence, Qi, dan Spirit 3 yang melampaui pusat kekuatan dunia Martial King. Nilainya sulit diukur dengan uang. Ban meter. 1 kaki. Kemudian, tepat di bawah mata ini, Qin Yichen mengambil bunga meteorit itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sekitar,
Wajah-wajah tercengang menyaksikan adegan ini. Meskipun mereka dikejutkan oleh ranah Qin Yichen. Namun, yang terakhir hanyalah awal dari Martial King, dan itu hanya martial artis biasa. Ini sedikit membingungkan mereka, bagaimana tepatnya Qin Yichen melakukannya. Saat Qin Yichen mengambil bunga meteorologi, puing-puing kehilangan kilau aslinya, redup seperti abu-abu rumput, langsung hancur, dan berubah menjadi taburan bubuk. Kemudian, ketika mereka tidak menanggapi, Qin Yichen mengambil bunga meteorit itu, mendorongnya ke dalam pelukannya, diam-diam memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, dan kemudian menginjak seni rahasia karakter perjalanan dan segera pergi dari sini. Sekitar setengah menit setelah dia pergi, Qiu Jizuo muncul di sini. Rupanya, dia diberitahu. Sudah dipilih. Kulit Qiu Jizuo membeku, dan kemudian kulitnya menjadi gelap. Itu meteorit. Kebetulan penatua tertinggi dari Sekte Deep Utara akan segera datang. Jika dia dapat mempersembahkan bunga meteorologi ini, mungkin dia dapat diterima sebagai murid oleh penatua tertinggi itu, maka identitasnya di Sekte Kedalaman Utara sama sekali berbeda. Sekte Deep Utara, murid inti bukanlah jumlah kecil, dia Qiu Zuo di antara semua murid inti, hanya untuk menghitung kerumunan, di masa depan, itu akan menjadi diaken sekte paling banyak, tidak akan banyak berhasil. Namun, jika dia menghargai tetua tertinggi, maka dia memiliki harapan untuk menjadi tetua sekte, dan bahkan berharap untuk bersaing memperebutkan posisi tuan sekte. Tentu saja, dia tidak berani memikirkan yang terakhir, tetapi menjadi tetua sekte hampir merupakan masalah yang sulit. Penatua dan diaken, tetapi perbedaan antara surga dan bumi. Tapi sekarang, mimpinya hancur. Tanpa bunga meteor, dia tidak bisa menatap mata penatua tertinggi itu. Chapter 401, Grand Master of Alchemist. Siapa sih? Siapa yang mengambil meteorit saya? Raungan marah Qiu Jizuo menyebar jauh dan luas. Banyak seorang spesialis dao bela diri di sekitar sini hanya menggigil kedinginan, dan mereka bahkan tidak berani mengambil tindakan. Mereka takut menyebabkan yang pertama menimbulkan masalah. Qiu Jizuo berdiri di puncak batu, tampak suram dan berair. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Di garis pandangnya, beberapa ratus siluet bergerak dengan cepat, dan ada juga banyak seorang spesialis dao bela diri di ranah Raja Bela Diri. Meskipun dia bangga, dia tidak selalu bisa menghentikan semua kekuatan besar Raja Bela Diri untuk menerima interogasinya. Saat ini, tubuh Qin Yichen sudah tersapu dari 10 li. Dia juga mendengar kemarahan dari kejauhan, tetapi dia hanya mengangkat bahu untuk ini, bunga meteor ini bukan Qiu Jizuo Anda. Sepanjang jalan, meskipun Qin Yichen memperhatikan dengan seksama, dia tidak menemukan apapun kecuali bunga meteorologi sebelumnya. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak terlalu kecewa. Lagi pula, dia telah membuang banyak waktu setelah segel dibuka, dan bahkan jika ada hal yang baik, itu akan diambil. Kemudian Qin Yichen melewati gedung-gedung yang jauh, dan sekitar 1/4 jam kemudian, gedung-gedung itu muncul di hadapannya. Melihat istana kuno yang berputar, mata Qin Yichen tidak bisa menahan untuk menyempit. Melihat bangunan istana kuno ini, di sini seharusnya ada situs sekte, dan tergantung pada skalanya, saya khawatir meskipun sekarang menjadi 3 distrik, itu mungkin tidak sebanding dengannya. Namun, mungkin karena erosi bertahun-tahun, atau karena alasan lain, aula besar yang terus-menerus telah banyak runtuh. Di depan Qin Yichen, sebuah istana kuno yang luas cukup megah, tetapi juga berantakan. Beberapa pilar batu besar, 7 vertikal dan 8 vertikal, jatuh di aula besar, memancarkan semacam reruntuhan dan perubahan waktu. Nalar, saat ini, masih ada beberapa siluet yang mencari di istana kuno tersebut. Dari waktu ke waktu, seseorang terlihat bahagia, seolah-olah ada harta yang ditemukan, tetapi dengan lahirnya setiap harta, itu akan menyebabkan kekacauan. Angin busuk dan hujan darah terus-menerus dilakukan di istana kuno yang hancur ini. Melihat siluet kelompok istana kuno yang berkedip di mana-mana, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melihat ke kedalaman istana kuno ini. Di dalam, jika ada banyak istana kuno yang terpelihara dengan baik, jika ada harta karun, istana kuno di tengah pasti lebih baik dari yang terluar. Apalagi orang yang ingin datang akan sedikit berkurang. Hal utama adalah Qin Yichen tidak lupa bahwa yang menarik begitu banyak orang ke Destiny Extremity adalah perubahan yang menakutkan. Dari mana datangnya perubahan itu? Inilah yang paling dia minati.
Qin Yichen dengan cepat bolak-balik melalui kelompok istana kuno. Saat dia bergerak maju dengan kecepatan penuh, sekitar 10 menit, beberapa istana kuno di depannya akhirnya mulai menjadi lengkap, dan suara dari suara pembunuhan akhirnya menjadi sunyi. Sedikit. Dalam pesawat ulang-alik seperti itu, Qin Yichen tiba-tiba merasa tergerak. Dia sepertinya merasakan atmosfer yang bergolak dari True Origin, dan, setidaknya, gerakan itu disebabkan oleh tangan seorang spesialis Dao bela diri Martial King. Qin Yichen bergegas menuju sumber gerakan. Akhirnya, setelah melewati sebuah istana kuno, sebuah aula besar yang sangat besar muncul di mata Qin Yichen. Saat ini, di aula besar ini, sudah ada banyak siluet. Secara kasar, mungkin ada lebih dari 10 orang, dan di antara mereka, Qin Yichen juga melihat siluet kekar dari pedang darah laki-laki. Yang lebih mengejutkan adalah tidak ada pengecualian untuk 10 orang ini, semuanya adalah seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri. Bang! Untuk kedatangan Qin Yichen, sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Pedang darah laki-laki dan lebih dari selusin ranah Raja Bela Diri, pada saat ini dengan penuh semangat menggunakan jalur serangan yang kuat, meledak ke arah topeng di aula besar di udara. Di bawah serangan semua orang, pada topeng ada riak konstan. Qin Yichen melirik topeng, dan kemudian membeku di dalam istana kuno di topeng. Melalui topeng, Qin Yichen dapat dengan jelas melihat bahwa ada beberapa sinar aneh yang berkedip-kedip. Sinar cahaya itu samar-samar terkondensasi menjadi binatang iblis yang mengerikan. Jiwa binatang, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, berbisik di dalam hatinya. Jiwa binatang buas yang dapat dikumpulkan oleh sekte kuno ini, saya khawatir tidak ada level yang lebih rendah. Jiwa binatang buas, untuk seorang spesialis Dao bela diri dengan martial spirit, jelas merupakan item makanan yang hebat, dan mutiara bela diri sumber kehidupan di Qin Yichen dan Tian, dan bakat bawaan yang jahat, roh martial singa gila petirnya diterima oleh langit dan bumi, dan terima untuk digunakan sendiri. Jika Anda mendapatkan martial spirit lain di sini, memikirkan hal ini, hati Qin Yichen yang tak tergoyahkan juga mulai bergetar hebat. Kemudian, Qin Yichen juga meledakkan serangan True Origin di Spirit Realm Great Accomplishment Peak dan meledakkannya ke arah topeng. Pada saat yang sama, dia bergerak dengan ringan di bawah kakinya dan mendekati aula besar. Dengan perubahan seperti itu, lebih dari 10 ranah Martial King hanya meliriknya. Setelah melihat Qin Yichen, yang hanya puncak pencapaian besar alam roh, mereka semua memancarkan ejekan di mata mereka, dan kemudian melambaikan tangan. Senjata dalam serangan itu terus-menerus menyerang topeng. Dalam kemarahan seperti itu, setiap seorang spesialis Dao bela diri pada dasarnya menyimpan tangan rahasia. Begitu topeng itu pecah, mereka akan bergegas ke dalamnya untuk mengambil harta karun di dalamnya. Karena lebih dari selusin ranah Martial King terus menyerang, topeng di atas aula besar bergetar hebat, seolah-olah itu akan terbuka kapan saja. Melihat pemandangan ini, lebih dari 10 seorang spesialis Dao bela diri tampak sangat diam-diam. Mereka telah membuka sedikit jarak satu sama lain, dan mata mereka masing-masing waspada. Atas tanggapan mereka, Qin Yichen tidak terkejut. Di bawah godaan jiwa binatang, pasti akan ada pertengkaran, dan kewaspadaan di antara mereka adalah normal. Sementara semua orang waspada, suara pecah kecil tiba-tiba terdengar, dan semua orang menatap tajam ke aula besar di depan mereka. Pada saat ini, retakan muncul di topeng di atas aula besar. Retakan ini menyebar dengan sangat cepat dan menutupi seluruh topeng. Akhirnya, dalam sepasang mata merah tua, topeng itu akhirnya tidak dapat menopang, dan dengan suara yang tajam, ia pecah berkeping-keping dan berubah menjadi puing-puing langit. Bang! Saat Potomas terbuka, gelombang menakutkan menyapu dari aula besar. Dalam fluktuasi ini, ada beberapa aura yang kejam, seolah-olah langsung mengenai pikiran orang, yang juga merupakan kekecewaan jangka pendek bagi semua orang. Aula besar yang lengkap muncul di depan semua orang. Di antara aula besar, satu demi satu martial spirit terbang di atas 4 aula. Seolah formasi khusus di aula besar, mereka tidak bisa meninggalkan ruang lingkup aula besar. Chapter 402, Grandmaster of Alchemist. Dengan hancurnya topeng, pisau darah laki-laki dan mata lebih dari 10 seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri menjadi merah seketika. Detik berikutnya, lebih dari 10 siluet keluar, dan mata mereka penuh dengan keserakahan. Warna,
lengan meraih jiwa binatang yang terbang lewat. Sring, hai. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa jiwa-jiwa buas ini tidak mudah diperoleh oleh mereka seperti yang diharapkan, tetapi mereka menghilang dengan sangat cepat dan merebut pusat kekuatan Raja Bela Diri. Ini, tangkapan mereka sendiri sebenarnya disembunyikan oleh jiwa binatang buas, yang juga membuat banyak seorang spesialis Dao Bela Diri terpana, tetapi saat berikutnya, wajah mereka muncul dengan ekstasi. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa jiwa-jiwa binatang buas ini, setidaknya pada binatang iblis tingkat Raja Bela Diri, akan mempertahankan sentuhan kesadaran seperti itu. Segera, banyak seorang spesialis Dao Bela Diri tidak tinggal, di aula besar, setidaknya ada lebih dari 100 martial spirit yang terbang, True Origin melonjak, dan satu demi satu, jiwa binatang itu dengan cepat disingkirkan. Melihat jiwa binatang yang mempesona di aula besar, Qin Yichen tidak segera mencurinya, dan alisnya menyatu erat. Bagaimana bisa jiwa binatang melarikan diri seperti ini? Aneh, Qin Yichen berbisik, dia tiba-tiba menemukan bahwa di tanah aula besar, yang padat menghadapi beberapa ratus jiwa binatang. Namun, jiwa binatang ini redup, jelas esens, ki, dan spirit telah menghilang. Bahkan dalam 10.000 tahun, jiwa binatang tingkat Raja Bela Diri akan dengan mudah menghilang. Qin Yichen melangkah ke aula besar, tetapi dia sama sekali tidak merebut jiwa binatang terbang, sebaliknya dia mengambil jiwa binatang yang redup seperti batu biasa. Berdesir, dengan sejumput telapak tangan Qin Yichen, jiwa binatang itu jatuh seperti pasir dan kerikil. Perilaku rendah hati Qin Yichen seperti itu terlihat di mata beberapa pusat kekuatan Raja Bela Diri, dan dia melihat bahwa dia tidak datang untuk mengambil jiwa binatang yang terbang menjauh, dan banyak Raja Bela Diri tidak segera membombardirnya, dan mereka adalah semua sibuk menangkap binatang itu. Jiwa, tidak ada jejak esens, ki, dan spirit. Telapak tangan Qin Yichen menyebar, dan bahkan ketika pasir dan kerikil jatuh, kulitnya menjadi berat. Bahkan jiwa binatang buas yang menghilang secara alami tidak akan pernah menjadi seperti ini. Jiwa binatang yang hancur ini seolah-olah dia menyerap Thunderbolt, dan batu jiwa binatangnya telah menjadi seperti ini. Apakah itu tertelan? Tiba-tiba, tubuh Qin Yichen bergetar, seolah memikirkan sesuatu, ada kengerian di kedalaman matanya. Dari apa jiwa-jiwa buas ini melarikan diri? Melihat banyak jiwa binatang terbang di langit, tetapi tidak dapat terbang keluar dari jiwa binatang besar dari aula besar, Qin Yichen, seolah menebak sesuatu, menyapu dengan cepat melalui aula besar. Akhirnya, pandangannya tetap berada di tengah aula besar, jiwa binatang buas yang berukuran sekitar 3-4 kali lebih besar dari jiwa binatang buas lainnya. Apakah itu kamu? Qin Yichen bergumam dalam hatinya dan berjalan menuju jiwa binatang di tanah. Sring, hai, dengan tindakan Qin Yichen, sensasi yang sangat menekan tiba-tiba muncul di lubuk hatinya, dan pada saat yang sama, pikirannya bergetar. Saat ini, dia sepertinya melihat sepasang pupil binatang dengan kilatan perak. Ganas menatapnya. Di bawah sepasang murid binatang perak ini, Qin Yichen merasa tubuhnya kaku. Sring, sring. Pada saat ini, jiwa binatang surgawi, yang awalnya terbang cepat, sepertinya merasakan musuh alami, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Brengsek, jiwa binatang yang telah digenggam di tangan mereka tiba-tiba terbang menjauh, dan beberapa seorang spesialis Dao Bela Diri Raja Bela Diri tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Sua, hai, saat ini, beberapa siluet muncul di luar aula besar. Jelas, perubahan di sini telah menarik perhatian banyak orang. Hai, tubuh kekuatan roh di laut kesadaran Qin Yichen bergerak untuk menyingkirkan perhatian kedua murid binatang itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk meraih jiwa binatang buas di depannya. Mengaum, begitu Qin Yichen menyentuh jiwa binatang itu, raungan yang menakutkan tiba-tiba terdengar di benaknya, tetapi dia telah mengambil tindakan pencegahan terhadapnya, sama sekali tidak mengganggunya. Kemudian, Qin Yichen memikirkannya dan ingin memasukkan jiwa binatang itu ke dalam ring, tetapi dia tidak memasukkannya secara langsung seperti yang dia harapkan. Bahkan dari jiwa binatang buas, aura kejam mengikisnya. Datang, Huff, sudah berapa tahun mati, sangat ganas. Dalam hal ini, Qin Yichen dengan dingin mendengus, jantungnya bergerak, Livesos Martial Pearl sedikit bergetar, dan True Origin berwarna susu melintas dari telapak tangannya. Hai. Pada saat True Origin muncul,
aliran ominous Qi yang berasal dari jiwa binatang menghilang seperti es dan salju bertemu dengan matahari yang terik, dan kemudian pikiran Qin Yichen memindahkannya ke dalam ring. Dan di Qin Yichen, jiwa binatang yang dikumpulkan oleh jiwa binatang ini ke dalam cincin, jiwa binatang yang telah terbang di seluruh langit, tiba-tiba mandek, dan segera di jalan yang salah, satu demi satu jatuh. Adegan ini menyebabkan jeda singkat untuk semua orang. Segera, lebih dari selusin siluet dengan cepat dilarikan, dan semua jiwa binatang ditangkap oleh mereka. Tapi itu hanya sesaat. Tidak ada jiwa binatang di aula besar ini, dan jiwa binatang yang redup di tanah berubah menjadi tumpukan pasir dan batu yang ditinggalkan. Dan seorang spesialis dao bela diri yang akan memancing di air yang bermasalah dan menyelinap untuk mendapatkan dua jiwa binatang semuanya menjadi sedikit jelek. Setelah mengumpulkan jiwa-jiwa binatang buas, pedang darah laki-laki itu melirik ke aula besar, dan setelah memastikan tidak ada kelalaian, siluetnya tersapu, dan terus menyapu jauh ke dalam aula besar kuno. Pusat kekuatan Raja Bela Diri lainnya juga bergegas untuk dibuka. Meski menjadi Martial King, di sini identitas Martial King tidak bisa memberikan efek jera yang terlalu banyak. Jika Anda melambat sedikit, Anda akan dikelilingi. Penyerangan sampai mati. Qin Yichen, seperti Rana Spirit Realm yang datang untuk memancing di air yang bermasalah, tampak putus asa dan berjalan keluar. Berhenti. Saat beberapa dari mereka hendak pergi, teriakan keras pecah. Qin Yichen mengerutkan kening, tetapi tubuhnya sama dengan yang lain, dan dia berhenti. Orang yang berbicara adalah seorang spesialis dao bela diri Martial King. Saat ini, dia tidak ingin membuat kepala burung. Jika dia ditemukan telah mengambil jiwa binatang buas, saya khawatir meskipun dia dapat melarikan diri sekarang, jangan coba-coba menjelajahi takdir ini. Di mana jiwa binatang buas yang kamu punya? Serahkan mereka. Pusat kekuatan Raja Bela Diri, memegang pedang besar, memandang Qin Yichen dan beberapa lainnya yang mundur dari aula besar dengan ganas. Jiwa binatang buas itu terbang di langit, bagaimana kita bisa menangkap mereka dengan pedang darah laki-laki? Qin Yichen belum berbicara. Satu orang di sebelahnya memperkirakan mau tidak menangkapnya dan dimarahi. Pada saat itu, dia menjawab dengan marah. Haha, kecepatan jiwa-jiwa buas itu, orang-orang spirit realm ini tidak bisa menangkapnya. Melihat ketidakberdayaan beberapa orang, seseorang tidak bisa menahan tawa di tempat kejadian, dan tiba-tiba terdengar tawa. Chapter 403, Grand Master of Alchemist. Dengan tawa, Rana Martial King juga menanggapinya dengan serius. Memang, dia sendiri tidak mendapatkan keuntungan apapun, belum lagi orang-orang spirit realm ini. Pergilah. Tiba-tiba, Rana Raja Bela Diri merasa bosan dan tidak tertarik untuk mencari setiap orang. Qin Yichen mendapat manfaat, dan tentu saja tidak ingin terlalu sok, bercampur dalam Rana Spirit Realm ini dan pergi dari sini. Jiwa binatang aneh yang bisa melahap jiwa binatang buas lainnya. Dia memiliki beberapa harapan, jika disempurnakan, kemampuan seperti apa yang akan diberikan kepadanya. Anda harus tahu bahwa sebelum menyempurnakan Thunderbolt, ia memiliki atribut roh bela diri Thunderbolt. Bahkan tanpa mengekspos True Dragon Martial Spirit, dia masih memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Saat ini, Qin Yichen sama sekali tidak ingin bersaing untuk sesuatu, tetapi malah menemukan sebuah bangunan rusak yang telah dicari berkali-kali oleh banyak orang, masuk ke ruangan yang relatif lengkap, mengambil sebuah batu besar dan memblokirnya di pintu. Ruangan ini duduk. Setelah menyesuaikan keadaan ke puncak, Qin Yichen menghela napas panjang dan membuka matanya. Di antara kedua tangannya, jiwa binatang aneh muncul di telapak tangannya. Dengan munculnya jiwa binatang buas ini, ada nafas yang menakjubkan di ruang sekitarnya. Huff. Qin Yichen dengan dingin mendengus, idenya bergerak, manik-manik roh dan tian dunia dalam bergetar, True Dragon Aura keluar, dan jiwa binatang aneh itu hanya terdiam. Aku di sini untuk melihat siapa dirimu, bahkan begitu ganas setelah mati. Qin Yichen sangat penasaran, itu hanya jiwa binatang buas, tapi masih sombong, bahkan jika dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak pernah terdengar. Selain itu, jika tidak ada manik-manik roh langit dan bumi, dengan metode Qin Yichen saat ini, jiwa binatang buas ini pasti tidak akan ditaklukkan, dan bahkan orang-orang yang hadir tadi akan menderita. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa mereka telah melarikan diri tanpa terlihat.
Setelah melihat jiwa-jiwa buas takut untuk membuat waktu yang lebih rendah, Qin Yichen kehilangan akal sehatnya dan mulai bersiap untuk pemurnian. Spirit fisik bekerja dengan tegas, kekuatan hisap menyebar dari tubuhnya, terutama di telapak tangan. Awalnya, Qin Yichen berpikir bahwa pemurnian tidak akan terlalu sulit, tetapi dia masih meremehkan jiwa binatang buas ini, dan juga melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun jiwa naga menekan nafas keras dari jiwa binatang, itu tidak bisa membiarkan jiwa binatang itu mengakui kesetiaan. Qin Yichen menghadapi perlawanan besar selama pemurnian. Setelah 10 menit, jiwa binatang itu masih sekeras kaldu, bahkan tidak terserap olehnya. Bahkan Qin Yichen rupanya merasakan ejekan dari dalam jiwa binatang itu. Tampaknya menertawakan kemampuannya yang melebih-lebihkan. Tampaknya kamu adalah emas sejati yang tidak takut pada api, aku ingin melihat, kapan kamu bisa menjadi keras. Qin Yichen bergumam dengan dingin ke dalam jiwa binatang itu. Jiwa binatang ini memiliki kebijaksanaan spiritual, jika tidak, ia tidak akan secara mandiri melahap jiwa binatang lainnya. Berbicara, dia melihat manik-manik roh dunia dalam bergetar, dan sentuhan energi putih susu terkondensasi dari energi asli manik-manik roh surga dan bumi meluap dari ujung jari Qin Yichen, berlama-lama seperti nyala api. Sepertinya merasakan sesuatu, jiwa binatang aneh itu tiba-tiba terkejut, dan raungan keluar darinya, mengancam dan menakutkan. Hehe, Qin Yichen, tidak peduli apa itu, memindahkan jiwa binatang itu langsung ke api putih susu. Tiba-tiba, jiwa binatang yang tidak bisa ditaklukkan tadi dibakar, dan kekuatan jiwa di dalamnya terungkap. Ketika Qin Yichen melihat ini, spirit fisik bertekad untuk bekerja, melahap, dan menyempurnakan kekuatan jiwa yang terbuka. Sementara itu, meskipun jiwa binatang telah melawan, dan bahkan ingin melepaskan diri dari penjara Qin Yichen, energi mutiara roh langit dan bumi sama seperti musuh bebuyutannya, dan tidak memiliki cara untuk menekannya. Mengaum, petik 2. Setelah sekitar 2 jam, dengan suara gemuruh yang tidak diinginkan, kekuatan jiwa terakhir dalam jiwa binatang itu juga diserap, dan jiwa binatang yang besar itu juga berubah menjadi bubuk di ujung jari Qin Yichen, dan jatuh ke tanah. Di dantian, Qin Yichen melihat bayangan binatang yang dibentuk oleh jiwa kekuatan jiwa. Bayangan binatang itu mengapung di dantian seperti kabut, tetapi ada sepasang pupil perak di dalam kabut. Meski sudah di dalam dantian, keseluruhannya tetap mengungkapkan nafas yang tidak dekat dengan orang yang hidup. Yang lebih mengejutkan bagi Qin Yichen adalah petir itu hilang. Apakah itu ditelan oleh orang ini? Cahaya murid Qin Yichen memadat dan jatuh di mata perak itu. Bukannya kemungkinan ini tidak mungkin, orang ini telah melahap tanpa mengetahui berapa banyak jiwa binatang buas. Namun, Qin Yichen tidak menyangka bahwa setelah disempurnakan olehnya, pria ini masih begitu mendominasi, galak, sulit diatur, dan berani melakukan kejahatan di depan matanya. Sepertinya tidak memberimu pelajaran yang mendalam adalah sekarat. Dengan pikiran Qin Yichen, manik-manik roh surga dan bumi bergetar, dan bayangan naga muncul. Tiba-tiba, seluruh dantian dipenuhi dengan naga tertinggi. Di bawah tatapan Long Ying, mata perak itu menundukkan kepalanya yang mulia. Oleh karena itu, Qin Yichen sama sekali tidak berniat melepaskannya. Dengan pikirannya, Dragon Shadow mengangkat kakinya dan menginjaknya dengan satu kaki. Kamu masih menolak untuk menerima? Qin Yichen bertanya dengan suara dingin, dan dia akan menginjak-injaknya sampai mati. Gemuruh mengaum, merasakan keberadaannya dan terancam, dia mengerang untuk menunjukkan kesetiaan pengakuan. Tidak peduli seberapa kuatnya selama hidupnya, di bawah represi Long Wei, itu hanya tubuh jiwa, tanpa perlawanan apapun. Selain itu, dapat dirasakan bahwa Qin Yichen memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Huff. Qin Yichen sama sekali tidak bermaksud mati, jika tidak, semua yang dia lakukan tidak akan ada artinya. Setelah dirilis, itu jauh lebih jujur. Namun, itu hanya jujur, dan kejujuran ini masih didasarkan pada rasa takut Long Wei, dan tidak meyakinkan. Namun, bagi Qin Yichen, ini sudah cukup. Selama itu bisa digunakan olehnya dan manik-manik roh langit dan bumi ada, dia tidak takut orang ini kesal. Dengan infiltrasi kekuatan roh Qin Yichen, meski masih enggan, ia tidak menolaknya. Tak lama kemudian, nafas yang sangat ganas menyebar dari tubuh Qin Yichen. Saat ini, dia menerobos prototipe orang ini. Hai, Qin Yichen berseru tanpa sadar. Dia tidak menyadarinya.
Tidak ada sama sekali. Dia bahkan berubah menjadi jiwa binatang. Dia masih seperti orang serakah. Ternyata itu adalah salah satu dari 10 binatang besar tidak berbahaya yang legendaris, Tao Tai. Dalam mitos dan legenda, Raja Iblis terputus dari tahap pertama, dan tahap pertama yang terputus diubah menjadi binatang buas, yaitu Tao Tai. Apakah legenda ini benar? Qin Yichen tidak tahu, tapi dia tahu bahwa orang ini jelas bukan hal yang baik. Chapter 404, Grand Master of Alchemist. 10 binatang besar yang tidak menyenangkan, tingkat keberadaan apa itu, Qin Yichen sangat jelas. Itu jelas merupakan hal yang mematikan untuk dijauhi. Jika tidak ada manik-manik roh langit dan bumi di Qin Yichen di dalam tubuh, belum lagi pemurnian jiwa binatang saat ini, saya khawatir tidak ada orang yang ada di sana pada saat itu yang dapat bertahan. Qin Yichen sendiri tidak terkecuali. Tidak heran tempat ini akan dilarang. Qin Yichen tampaknya memahami sesuatu. Masuk akal jika jiwa yang tersisa ini ada di sini, cukup untuk membuat area ini menjadi area tertutup. Selain itu, diperkirakan bahwa jiwa yang tertinggal tidak dipenjara di sana, tetapi ia menemukannya di sana, dan di sanalah ia melahap jiwa-jiwa binatang itu. Namun, tidak menyangka akan bertemu dengan Qin Yichen. Apa yang membuat Qin Yichen sangat berhati-hati adalah jika jiwa ini bukan inti dari takdir ini, hal menakutkan apa yang tersegel di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Qin Yichen. Menilai dari bangunan di sekitarnya, dulunya adalah sekte yang luar biasa, tetapi telah mengalami bencana besar. Kekuatan macam apa yang membuat sekte mengalami bencana seperti itu, dan bahkan disegel di sini? Qin Yichen menutup matanya. Meskipun dia tahu bahayanya, dia tetap tidak bermaksud untuk berhenti. Sebab, ada sesuatu yang sangat menarik baginya. Kehidupan. Sekalipun hanya melahap kehidupan, selama itu bisa berhubungan dengan kehidupan, dia ingin mencari tahu. Mungkin di sini dia bisa mendapatkan sedikit informasi tentang kehidupan abadi. Kehidupan abadi, tidak ada yang bisa ditukar. Berapa banyak seorang spesialis dao bela diri yang mendominasi pesta, kekuatannya bukan 2 tetapi pada akhirnya hanya tersisa secangkir loes. Ketika kami datang ke Peak dan melihat ke belakang, orang tahu bahwa hidup adalah hal yang paling berharga di dunia. Benda asing lainnya itu saja. Hanya setelah mengambil keputusan, Qin Yichen merasakan manfaat dari jiwa yang tersisa. Pertama, kecepatan menyerap True Origin di sekitar antara surga dan bumi secara signifikan lebih cepat. Kecepatan ini tidak biasa, dan kecepatannya meningkat minimal 3 kali lipat. Itu tidak benar. Awalnya, Qin Yichen berpikir bahwa ini telah meningkatkan kecepatan kultivasinya sebanyak 3 kali lipat, tetapi dia menemukan bahwa mutiara bela diri sumber kehidupan sama sekali tidak mengalami peningkatan. Dengan kata lain, meskipun tubuhnya saat ini seperti jurang maut, tanpa henti melahap semua energi di sekitarnya, itu tidak memberinya peningkatan alam yang substansial. Semua energi yang tertelan ini dituangkan ke dalam jiwa jangkrik. Orang ini berani memanfaatkanku. Qin Yichen sedang mencoba untuk membersihkan orang ini dari langit dan bumi yang sangat besar, tetapi tiba-tiba kilatan cahaya muncul dari benaknya. Tampaknya ini adalah atribut yang hanya baik untuk jiwa wayang. Bahkan, itu juga sangat bermanfaat baginya. Jika semuanya bisa dimakan, bukankah itu berarti bisa melahap serangan orang lain padanya? Atribut yang tampaknya tidak berguna ini, pada kenyataannya, disinilah Tao Tai binatang buas sangat kuat. Melahap serangan orang lain pada diri mereka sendiri dan mengubahnya menjadi energi mereka sendiri, lalu menghilang. Jika tidak ada keuntungan yang luar biasa, siapa yang bisa berbuat apa-apa tentang Tao Tai binatang buas? Selain itu, di bawah restu jiwa Qin Yichen jelas merasa bahwa kekuatan dan kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Pada titik ini, bahkan tanpa memanfaatkan True Origin dan Spirit Power, dan mengandalkan keuntungan yang dibawa oleh roh Tao Tai, dia sudah bisa menghadapi pertempuran dengan seorang spesialis dao bela diri tingkat menengah Raja Bela Diri, dan pasti tidak bisa ketinggalan. Karena, dia merasa bahwa kekuatan dan fisiknya bahkan telah melampaui seorang spesialis dao bela diri tingkat menengah Raja Bela Diri biasa. Dengan kata lain, di bawah restu dari semangat Tao Tai, itu secara langsung setara dengan meningkatkan Qin Yichen. Merasakan manfaat ini, mulut Qin Yichen menimbulkan sedikit lengkungan. Sungguh binatang yang tidak menyenangkan Tao Tai, atribut ini sangat kuat dan luar biasa.
Apalagi atribut ini masih belum terlihat dan tidak bisa dilihat dari luar, namun akan memberikan musuhnya kejutan yang sangat tidak terduga. Setelah berkemas, Qin Yi Chen keluar. Sudah hampir 4 hari sejak dia memasuki Destiny Extremity. Keuntungannya sebenarnya luar biasa, tetapi dia tidak dapat menemukan tempat intinya. Masih ada 3 hari lagi. Qin Yi Chen melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Dalam takdir ini, seluruh ruang dipenuhi dengan nafas kekuatan devouring dan segel, yang sangat bercampur sehingga tidak ada jejak sama sekali. Hari-hari ini, banyak orang mendapatkan berbagai keterampilan bela diri, warisan, masing-masing dan semua orang dari reruntuhan, dan seorang spesialis dao bela diri yang jatuh ke dalamnya tidak terhitung jumlahnya. However, greed and desire drive them, as if the moth flees into the flame, into the struggle. Namun, keserakahan dan keinginan mendorong mereka, seolah ngengat terbang ke dalam nyala api, ke dalam perjuangan. Namun, Qin Yi Chen telah kehilangan minatnya dalam berebut. Dia telah mencari anjing laut di 4 tempat. Meski tidak ada hasil, dia tidak menyerah. Hanya saja dia hampir menggeledah bangunan yang hancur itu tanpa petunjuk apapun. Melihat pegunungan yang menjulang tinggi di depannya, mata Qin Yi Chen sedikit menyipit. Gunung-gunung itu sendiri tidak memiliki banyak masalah. Namun, muncul di sini agak mendadak. Terlebih lagi, di sekitar pegunungan, jelas ada jejak arsitektur. Jelas, gunung ini seharusnya tidak ada di sini. Dan, berdasarkan bangunan di sekitarnya, ini seharusnya menjadi area pusat sekte ini. Dalam adegan ini, seolah-olah seseorang memindahkan gunung dan menekannya lagi. Qin Yi Chen mendekati pegunungan dan mengamati sekeliling dengan hati-hati, dan menemukan bahwa ada beberapa jejak baru di sekitarnya, dan banyak batu pecah berguling. Ibarat, seluruh gunung, seperti ada yang terangkat. Apakah gempa sebelumnya menjadi alasannya? Tiba-tiba, pupil Qin Yi Chen sedikit melebar, memikirkan perubahan yang keluar dari Destiny Extremity belum lama ini. Perubahan pada saat itu, seperti gempa bumi, dapat dirasakan pada kisaran beberapa ratus li. Mendesis. Saat dia melihat gunung, Qin Yi Chen menarik napas dingin. Ukuran gunung ini setidaknya memiliki 10 rentang senja, yang merupakan gunung yang sangat besar, memotongnya, dan pindah ke sini. Apa yang ada di bawah sini, meski dalam kondisi disegel, masih bisakah mereka mengguncang gunung? Tak satu pun dari dua hal ini dapat dilakukan oleh seorang spesialis dao bela diri Martial King, bahkan di luar seorang spesialis dao bela diri Martial King. Sekarang, Qin Yi Chen hampir yakin bahwa di bawah gunung ini adalah inti dari segel takdir surga. Tapi bagaimana dia bisa mencapai inti dari segel itu? Apakah Anda ingin memindahkan gunung ini? Ini jelas merupakan hal yang tidak realistis bagi Qin Yi Chen, yang baru saja memulai Martial King. Chapter 405, Grandmaster of Alchemist. Pada saat ini, banyak ranah Martial King juga berkumpul di luar gunung besar ini. Melihat gunung besar ini, bahkan jika mereka sekuat Raja Bela Diri, mereka semua melihat kulitnya. Jika mereka dapat memindahkan gunung ke sini, berapa banyak kekuatan sihir yang dimiliki orang itu? Dibandingkan dengan Great Divine Ability semacam ini, apalagi Powerhouse Martial King, bahkan Peak Powerhouse di 3 distrik tidak dapat mencapai level ini. Saat istana kuno dieksplorasi di mana-mana, semakin banyak orang berkumpul di sini. Namun, di hadapan gunung ini, tidak semua orang memiliki kekaguman dan ketakutan, tetapi mata mereka bersinar. Dalam penjelajahan sebelumnya, terlalu banyak orang yang merasakan manisnya, apa sih takdir, tidak ada ancaman sama sekali, dan ada pula peluang untuk mengubah takdirnya. Saat ini, di depan mereka, posisi gunung ini tampaknya menjadi zona inti takdir, dan istana kuno di pinggiran memiliki keuntungan yang begitu besar. Jika Anda bisa memasuki area inti ini, seberapa besar peluangnya? Semua orang memikirkannya, dan mata mereka semua berbinar dan bersemangat untuk mencoba, benar-benar lupa bahwa mereka berada di tempat paling berbahaya di daerah ini saat ini. Tempat ini, bagaimana saya bisa masuk? Melihat semakin banyak siluet muncul, alis Qin Yi Chen mengerutkan kening. Dia melihat gunung besar ini, tetapi hatinya lemah untuk sementara waktu. Dan seperti dia, ada banyak orang. Bang, bang, dan seperti yang dipikirkan Qin Yi Chen, tiba-tiba, ada jalur fluktuasi asal sejati, dan suara keras bergema. Melihat Qin Yi Chen,
dia hanya bisa melihat bahwa ada 3 atau 4 pusat kekuatan Raja Bela Diri jauh di sisi kirinya, dan dia penuh energi, mengirimkan jalur serangan ke pegunungan di depannya. Menilai dari postur tubuh mereka, mereka ingin membelah gunung itu. Melihat tindakan mereka, banyak orang yang ada di hati mereka. Setidaknya masih ada lebih dari 1000 orang di sini. Meskipun gunung ini sangat besar, basis kultivasi mereka, meskipun itu adalah gunung besi, ingin meledakkan sebuah lorong. Bukan tidak mungkin, hanya sedikit melelahkan itu saja. Bang, bang, segera, mata beberapa 100 orang dipenuhi dengan keinginan serakah, jalur serangan yang kuat meledak ke pegunungan di depan mereka. Untuk beberapa saat, batu pasir beterbangan di daerah ini, kerikil 4 terciprat, dan debu memenuhi langit. Namun, dalam hal ini, Qin Yichen hanya tersenyum mencemooh, tidak sama sekali, dan Yi Jian serta beberapa ranah generasi muda lainnya juga bersikap menunggu dan melihat dan tidak mengambil tindakan apapun. Segel ini adalah sesuatu yang bisa kamu rasakan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, mendesah diam-diam di dalam hatinya. Benar saja, setelah serangan singkat, ketika debu menghilang, semua orang menemukan bahwa gunung besar di depan mereka sama sekali tidak meledak keluar dari lorong, dan bahkan serangan mereka tidak pernah meninggalkan jejak gunung. Jejak, dalam adegan di mana kerikil 4 terciprat barusan, hanya disebabkan oleh kerikil yang awalnya jatuh ke tanah. Melihat pegunungan yang menjulang tinggi, semua orang terdiam. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, setelah keheningan singkat, ada juga seorang spesialis dao bela diri yang luar biasa berteriak dengan marah, tubuh naik ke langit, dan asal sejati melonjak. Serangan terkuat dari seorang spesialis dao bela diri junior Raja Bela Diri, dalam 100 garis pandang di 1000, benar melihat di gunung pemogokan berlalu. Bang! Serangan ini, melewati ruang angkasa dengan cepat, meledakkan pegunungan dengan keras, dan segera mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga. Buntut dari True Origin juga membuat seorang spesialis dao bela diri terdekat tidak dapat mundur beberapa langkah. Saat akibat dari True Origin menghilang, mata semua orang menyipit lagi. Di bawah serangan yang kuat ini, masih belum ada sedikit pun kerusakan di pegunungan, dan bahkan sepotong kerikil belum terguling. Pada saat ini, mata Qin Yichen tiba-tiba berkedip, dan spirit power tertarik. Dia memperhatikan bahwa antara surga dan bumi, jenis kekuatan devouring, tiba-tiba menjadi sedikit lebih ganas. Ketika Qin Yichen pertama kali menyadari gerakan semacam ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Semua orang melihat ke samping, dan hanya melihat ranah spirit realm, tubuhnya terkikis oleh kegilaan. Sebelum dan sesudah waktu minum teh, suara jeritan menghilang, dan orang yang hidup telah berubah menjadi tumpukan tulang putih. Melihat pemandangan aneh ini, banyak orang memiliki pandangan tabu. Dan ketika ranah spirit realm pertama terkikis, seolah-olah itu telah menyebabkan reaksi berantai, jeritan-jeritan terus berdering. Qin Yichen dengan jelas memperhatikan bahwa jenis kekuatan devouring di ruang ini adalah 3-4 kali lipat saat pertama kali masuk. Kekuatan devouring, ranah spirit realm biasa seperti ini, tidak dapat dilawan oleh True Origin saja. Lebih dari 1/4 jam sebelumnya, jumlah seorang spesialis dao bela diri di sebelah gunung ini telah berkurang setengahnya. Ada tulang putih di mana-mana, mayat-mayat ini, 1/4 jam yang lalu, masih menjadi seorang spesialis dao bela diri dari setiap orang daging dan darah. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba tersadar, di sini, tapi takdirnya mengerikan. Dimiliki oleh 3 pemilik area Zone Yifu, dianggap sebagai salah satu takdir dari area terlarang. Apa yang membuat semua orang terlihat sedikit jelek adalah bagian dari kekuatan devouring ini, tampaknya sama sekali tidak tetap pada level ini, tetapi semakin kuat dan kuat. Menurut tren ini, saya takut menunggu 2 jam lagi, bahkan seorang spesialis dao bela diri dari Spirit Realm Great Accomplishment Peak, tidak bisa bertahan berapa lama. Hai, pada saat semua orang sedikit bingung, gelombang aneh tiba-tiba beredar di area ini. Di bawah gelombang ini, semua orang sedikit terkejut menemukan bahwa asal sejati mereka seolah-olah terbunuh kematian menekan sang jenderal, dan hanya dapat didistribusikan di permukaan tubuhnya. Melarikan diri. Meskipun saya tidak tahu apa alasannya, dalam beberapa hari terakhir, tidak ada krisis dalam Destiny Extinction, tetapi saat ini Destiny Extinction sudah mulai menunjukkan sisi buruknya. Dengan beberapa jeritan ngeri, pada dasarnya semua ranah Spirit Realm, saat ini,
tidak pernah berani untuk tinggal, semuanya melarikan diri keluar dengan cepat. Dengan peningkatan kekuatan devouring, mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa bersaing untuk mendapatkan harta karun? Hai, ketika mereka melarikan diri, tiba-tiba, di atas gunung di tengah, ada cincin riak yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan segera, topeng yang sangat mengganggu muncul perlahan. Mata semua orang, topeng itu tidak bisa dilihat sekilas, dan ditempelkan di gunung besar ini, seolah-olah seluruh gunung terbungkus di dalamnya. Apa yang membuat murid seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri yang tersisa tiba-tiba menyusut adalah bahwa di suatu tempat di udara, tampaknya ada ruang bengkok seperti lubang hitam. Pintu masuk. Melihat topeng bengkok itu, seseorang berseru, dan kemudian, jalur tatapan berapi-api menatap ke sana. Chapter 406, Grand Master of Alchemist. Dengan munculnya topeng tersebut, True Origin di ruang ini tampaknya menjadi bergolak. Bahkan Qin Yichen melihat bahwa dari waktu ke waktu, Space Crack dengan jalur yang menakutkan, seperti sabit dewa kematian, muncul dengan tenang di langit. Nasib takdir yang sebenarnya mulai berangsur-angsur muncul di depan semua orang. Melihat Space Crack itu, ranah Martial King lainnya terlihat agak jelek. Hal semacam itu, meskipun mereka menyentuhnya, selama mereka menyentuhnya, kecelakaan, setidaknya cedera serius, atau bahkan akhir hidup. Namun, semua orang juga mengerti bahwa ini juga merupakan pembukaan inti dari sekte ini. Melihat Space Crack yang padat di sekitar saluran bengkok di udara, warna kulit semua orang terus berubah. Jelas, jika Anda ingin memasuki zona inti ini, Anda harus masuk ke saluran itu, tetapi jangan membicarakan apa yang akan terjadi setelah memasuki saluran tersebut. Keretakan ruang saja telah membuat sebagian besar retret seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri. Hidup atau mati. Dalam kesunyian ini, tiba-tiba ada minuman yang menentukan, dan segera siluet naik ke langit. Mata semua orang membeku saat melihat seseorang membuat kepala burung. Kemudian, semua orang melihat Space Crack menyebar ke arahnya, dan dia akan terkikis. Sua, dan di antara kilatan cahaya itu, siluet ini tiba-tiba mandek, dan di belakangnya, seekor burung martial spirit muncul. Siluetnya lolos dari celah ini secara instan dan fleksibel. Di bawah beberapa kedipan, langsung meraih ke saluran. Postur yang bagus, maka martial spirit harus meningkatkan kecepatannya. Melihat siluet yang menghilang dari pandangan semua orang, mata Qin Yichen bersinar dengan sentuhan keheranan. Sial, jangan biarkan dia mendahului. Melihat orang pertama masuk begitu mudah, banyak orang memiliki sentuhan kegembiraan di mata mereka. Kemudian, di tengah-tengah True Origin, jalur siluet membubung ke langit, dan terbang melewati lorong itu. Namun, tidak semua orang memiliki tubuh yang begitu ringan. Sial, warisan itu milikku. Qiyu Jizuo berteriak dengan marah, dan dia tidak ragu lagi, dan tubuhnya tersapu. Meskipun sekte ini telah dikalahkan, tidak sulit untuk melihat dari situs istana kuno yang beberapa kali lebih besar dari sekte Deep Utara mereka. Sekte ini pasti keberadaan sekte Deep Utara mereka. Jika dia bisa mendapatkan warisan, bagaimana dia masih bisa mengkhawatirkan North Deep Sect? Selama ada kesempatan, dia bahkan bisa berdiri sendiri. Mereka mendirikan pendiri sekte Deep Utara karena mereka mendapat warisan dan memulai sekte Deep Utara. Keluar, Qiyu Jizuo menamparkan seorang spesialis Dao bela diri yang terbang dengan hati-hati di depannya, dan tubuhnya dengan cepat bergerak melalui celah Space Crack. Namun, Rana Raja Bela Diri yang difoto oleh telapak tangannya secara tragis terbelah dua oleh retakan dari belakang, dan hujan darah mengalir turun. Mengenai adegan ini, mata beberapa Raja Bela Diri berkilat karena marah, tetapi tidak ada yang cukup bodoh untuk menyinggung Qiyu Jizuo untuk orang mati. Sua, setelah beberapa kedipan, Qiyu Jizuo masih dengan mudah memasuki lorong itu. Setelah melihatnya masuk, Yi Jian, Sue Xiongdao, dan Musuan dan yang lainnya juga tidak bisa menahan diri. Beberapa dari mereka saling memandang dan tubuh mereka terbang. Melihat orang-orang hampir pergi, Qin Yichen mengangkat kepalanya. Melihat bagian gelap, alisnya berkerut erat. Di bawah pengamatan spirit power, dia menyadari bahwa topeng dan saluran ini adalah formasi yang sangat besar. Formasi yang begitu besar, apa yang salah dengan itu? Jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri.
Tidak heran rumor mengatakan bahwa seorang spesialis dao bela diri yang melampaui ranah Raja Bela Diri jatuh ke takdir surgawi ini. Tampaknya rumor ini tidak salah. Pada akhirnya, Qin Yichen mengayunkan tinjunya dan mengatupkan giginya. Di hadapan jalur space crack yang menakutkan, Qin Yichen menghindarinya dengan tenang. Itulah sebabnya dia memilih untuk masuk ke sini pada akhirnya. Jika Qiu Zuozhuo dan yang lainnya menemukan jalannya, saya khawatir, itu pasti akan diingat oleh mereka. Segera, Qin Yichen juga datang ke saluran tersebut. Dia sama sekali tidak sibuk masuk, tetapi sebuah pemikiran, kekuatan roh menyebar dan terbuka, mencoba menguji adegan di saluran tersebut. Namun, begitu kekuatan roh ini memasuki saluran gelap, dia kehilangan kontak dengannya. Tidak ada pertanyaan dimanapun, Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya, dan kemudian bergerak ke bentuk semula. Begitu dia memasuki lorong, Qin Yichen merasa menyerang inderanya. Bahkan jika dia telah bersiap untuk waktu yang lama, True Origin membungkus seluruh tubuhnya, dia masih merasakan kulitnya menjadi merah. Apa yang tampak baginya adalah lautan api, dan saat ini, masih banyak seorang spesialis dao bela diri di lautan api yang menderita. Dan nyala api ini tampak sangat aneh, seolah-olah True Origin pun bisa dibakar. Di hadapan Qin Yichen, beberapa orang telah terbakar di sekujur tubuh, dan bau hangus terpancar, tetapi, beberapa siluet tidak memiliki respons sama sekali. Rupanya, mereka telah mati, dan hanya setelah di dalam tubuh True Origin dibakar dan dibakar, tubuh mereka akan menjadi abu. Qin Yichen mengerutkan kening, melihat sekeliling, sama sekali tidak melihat siluet Qiu Jizuo. Tampaknya, mereka telah melewati lautan api. Dan jauh di depannya, sepertinya ada titik hitam, dan ada jalan keluar dari lautan api. Api ini tidak akan menjebakku. Qin Yichen berbisik di dalam hatinya, atributnya yang keras kepala menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya, dan kekuatan melahap yang samar terpancar dari tubuhnya, dan segera, perasaan panas itu menghilang. Berhasil. Merasakan kemudahan yang dibawa oleh atribut Origin True Origin, Qin Yichen membangkitkan senyuman, dan kemudian, segera setelah dia bugar, dia siap untuk menggesek ke depan. Namun, saat tubuhnya sedang bergerak, tiba-tiba terjadi perubahan pada lautan api di sebelahnya. Sring, perubahan ini segera diperhatikan oleh Qin Yichen yang waspada, tatapannya tertuju, dan kemudian dia melihat bahwa di langit yang penuh api, tiba-tiba ada semburan ular api. Kecepatan seperti itu, bahkan seorang spesialis dao bela diri junior Raja Bela Diri yang telah lama dijaga, mungkin tidak dapat menghindarinya. Bang! Qin Yichen meledak dengan pukulan, memukul ular api, dan di bawah sentuhan, gas panas melewati lengannya, mencoba mengikisnya, tetapi ditelan True Origin musnah. Chapter 407, Grandmaster of Alchemist. Di bawah satu pukulan, ular api itu tiba-tiba meledak menjadi api yang pecah dan bergabung ke lautan api, tetapi sosok Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah. Kekuatan hebat, seru Qin Yichen dalam hatinya. Kekuatan ini mungkin setara dengan pukulan dari pusat kekuatan tahap menengah Raja Bela Diri biasa. Api yang aneh, dan keberadaan ular api semacam ini, tak heran banyak orang yang terjebak di sini. Di bawah ranah Raja Bela Diri, sama sekali tidak ada yang bisa lewat di sini. Bahkan jika seorang spesialis dao bela diri Martial King, tanpa beberapa cara, sulit untuk melindungi diri sendiri. Sring, tepat setelah menghancurkan ular api, dari lautan api di sekitarnya, ada beberapa fluktuasi tersembunyi, dan setiap ular api juga muncul dari lautan api lagi. Dari kejauhan, terdengar suara tragis lainnya, dan ranah Martial King akhirnya tidak dapat menahan serangan umum ular api yang tak ada habisnya dan dilahap oleh lautan api. Dan adegan ini terus dilakukan. Pada titik ini, ranah Martial King ini akhirnya ketakutan dan ingin mundur dan melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa saluran ketika mereka masuk telah lama menghilang. Kamu tidak bisa menghentikanku dengan hal-hal ini. Melihat semakin banyak ular api, Qin Yichen mengerutkan kening, dia tidak berani untuk tetap bugar lagi. Dia menginjak kakinya dan terbang di depannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari ular api yang bergegas. Sampai dia tidak bisa menghindarinya, dia menembaknya dan menghancurkannya. Setelah menghancurkan ular api lainnya, alis Qin Yichen tiba-tiba terangkat, karena dia agak terkejut menemukan bahwa udara panas yang lewat dari atas ular api itu ditelan oleh martial spirit dan berubah menjadi satu.
True Origin yang sangat murni menyatu dengannya tanpa tubuh. Setelah menemukan bahwa martial spirit bahkan bisa menelan energi ini, Qin Yichen sangat gembira. Bang, bang, di lautan api, Qin Yichen terus terbang ke depan. Namun, untuk ular api yang terbang, dia tidak mengelak lagi, tetapi malah menggertak dirinya sendiri, meledakkannya secara langsung, dan kemudian melahapnya dengan seorang orang-orangan. Adegan ini, jika dilihat oleh orang lain, pasti akan ngeri. Di tempat seperti ini, sudah terlambat bagi semua orang untuk menghindari ular api di lautan api, tetapi dia tidak menghindar sama sekali, tetapi langsung menabrak. Anda tahu, bahkan Qiu Zuo dan beberapa seorang spesialis dao bela diri lainnya dengan cepat berbaris melalui lautan api dengan keterampilan bela diri mereka. Namun, di lautan api, jangkauan penglihatannya tidak besar, dan semua orang yang masih di dalamnya adalah perawatan diri, dan tidak ada waktu untuk mengamati tindakan orang lain. Qin Yichen tidak perlu khawatir ditemukan. Dengan infus dari True Origins yang murni dan besar ini, wajah Qin Yichen juga memancarkan kejutan. Tingkat penyerapan ini bisa beberapa kali lebih cepat daripada tingkat kerja kerasnya. Jika dia tidak terburu-buru untuk menjelajahi apa yang ada di area inti ini, dia sangat ingin tinggal di sini untuk berkultivasi. Namun, ide Qin Yichen benar-benar dihilangkan olehnya setelah kurang dari 10 menit. Bergegas sepanjang jalan, dia menyerap energi dari hampir 100 ular api. Taotai Martial Spirit masih belum jenuh, tetapi saat ini di meridiannya, ada semacam perasaan menggelembung, banyak True Origin murni, bahkan jika dihirup melalui tempering, dia tidak bisa menyerapnya sepenuhnya untuk sementara waktu. Dan jalan ini datang dengan tergesa-gesa, dia sama sekali tidak mencapai ujung lautan api, tapi mungkin itu karena penyerapannya yang mengamuk dari ular api yang akhirnya mengilhami hal-hal yang lebih kuat di lautan api. Oh lala! Sosok Qin Yichen yang bergegas maju tiba-tiba membeku di tempat, matanya menatap lautan api di depan, di mana nyala api itu seperti pusaran, dan di tengah pusaran itu, ada jingga nyala api naik. Api oranye itu sepertinya memiliki kebijaksanaan spiritual, terus-menerus mengubah penampilannya, terkadang berubah menjadi wajah manusia, dan terkadang berubah menjadi bentuk binatang, yang terlihat sangat aneh. Melihat api oranye ini, Qin Yichen merasa kesemutan di kulit kepalanya. Dia tidak bisa menahan menelan air liur dan berkata, dan beberapa suara rendah juga dikirim dari tenggorokannya. Peradangan oranye ajaib. Peradangan oranye jantung ajaib adalah sejenis nyala api yang dipadatkan oleh energi khusus. Dibandingkan dengan api di lautan api yang aneh ini dan ular api itu, tidak diragukan lagi itu beberapa kali lebih mengerikan. Nyala api ini tidak hanya sangat panas, tetapi juga memiliki kemampuan yang menakutkan. Tidak hanya True Origin akan dibakar oleh orang-orang yang terkikis olehnya, tetapi bahkan roh dan pikiran pun tidak bisa lepas. Hal ini, secara umum, hanya akan muncul di pusat kekuatan Martial King Peak, yang berdampak pada kesengsaraan surgawi agung. Oleh karena itu, hampir semua ranah Martial King berbicara tentang peradangan oranye hati ajaib. Oleh karena itu, ketika Qin Yichen melihat api oranye, kulitnya menjadi sangat suram. Qin Yichen menatap api oranye dengan sungguh-sungguh. True Origin melonjak keluar dari tubuhnya. Menghadapi peradangan oranye jantung ajaib, dia tidak punya niat untuk menolaknya. Karena saya belum pernah melihat Qiu Jizuo dan yang lainnya, mereka ingin melewati lautan api ini. Meskipun Qin Yichen bangga, dia tidak cukup bodoh untuk mencoba kekuatan luar biasa dari peradangan oranye hati ajaib dengan keunggulan Raja Bela Diri. Dan saat Qin Yichen hendak melarikan diri, api oranye tiba-tiba menjadi kerusuhan, dan badai yang berubah menjadi oranye menyelimuti Qin Yichen. Brengsek, melihat api oranye menyebar di kisaran beberapa 10 meter, Qin Yichen tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dengan lambaian tangannya, True Origin bersiul, dengan cepat mengembun menjadi penghalang tebal di depan. Cici, namun, ini cukup untuk menahan penghalang True Origin yang dibombardir oleh seorang spesialis dao bela diri Martial King untuk jangka waktu tertentu. Di bawah badai oranye, itu sangat rapuh. Itu hanya tatap muka, penghalang dibakar, dan kemudian, mencair dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Qin Yichen akhirnya secara pribadi mengalaminya, dan dianggap oleh seorang spesialis dao bela diri Raja Bela Diri sebagai mimpi buruk jantung sihir peradangan oranye dari kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia tidak ingin menyadarinya,
Sua, menghadapi sapuan badai api oranye, fisik Qin Yichen runtuh, jalur True Origin yang tangguh, dan spirit power yang agung terus-menerus meraung. Namun, untuk pemblokiran Qin Yichen, badai api orange selalu menghancurkannya dengan kecepatan menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan mendekati Qin Yichen dengan kecepatan lebih cepat. Ini, apa ini? Saat Qin Yichen terbang kembali, mereka secara tidak sengaja melewati beberapa pusat kekuatan Raja Bela Diri yang sedang berjuang untuk mendukung mereka. Mereka memberikan pandangan tiba-tiba. Setelah menemukan api oranye yang menakutkan, mereka belum sempat bereaksi, tetapi mereka dilahap oleh badai api oranye ini. Saat badai api menyapu, bahkan di mana beberapa abu seorang spesialis Dao Bela Diri Raja Bela Diri tersisa, dapat dilihat bahwa api oranye ini sombong. Chapter 408, Grand Master of Alchemist. Qin Yichen hanya ingin mengingatkannya, tetapi menemukan bahwa seorang spesialis Dao Bela Diri telah terbakar habis. Segera, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi memompa, dan kecepatan di kakinya sedikit meningkat. Namun, dibandingkan dengan badai api seperti oranye di lautan api, Qin Yichen tidak diragukan lagi lebih lambat. Bang! Namun, setelah seperempat jam, sosok Qin Yichen akhirnya tak terhindarkan. Dia terjebak oleh badai api jingga ini, dan segera terbungkus di dalamnya. Cici, pada saat dikelilingi oleh api oranye, bahkan jika dilindungi oleh True Origin, jubah Qin Yichen terbakar. Asal-usul sejati di permukaan tubuh itu bahkan lebih tidak nyaman dibakar, dan bahkan nyala api ini memiliki dinamika pembakaran di dalam tubuhnya di sepanjang pori-porinya. Sial, bukankah Lao Zi begitu terkenal sehingga tidak mungkin menanamnya dalam ketidakjelasan di sini? Terbungkus oleh api oranye, Qin Yichen merasa bahwa asal sejati di dalam tubuhnya telah menjadi gelisah. Yang lebih mengerikan adalah tubuh kekuatan rohnya bahkan merasakan panas yang ekstrim. Peradangan oranye jantung ajaib tidak hanya membakar asal asli, tetapi bahkan kekuatan roh tidak terkecuali. Saat ini, Qin Yichen merasakan bahaya kematian. Baik asal sejati maupun kekuatan roh tidak dapat melakukannya, terserah Anda. Pikiran Qin Yichen dengan cepat berpikir. Pada akhirnya, dia hanya bisa menaruh harapannya pada kekuatan devouring yang dibawa oleh martial spirit yang melahap. Telan semuanya untukku, Qin Yichen berteriak keras di dalam hatinya, dan matanya sangat bermartabat. Dia sepenuhnya menarik kembali True Origin dan Spirit Power di dalam tubuh, dan sepenuhnya mendesak martial spirit. Qin Yichen masih memiliki sesuatu untuk ditakuti ketika dia baru saja berlangganan martial spirit. Lagi pula, Tao Tai binatang buas adalah perwujudan dari keserakahan. Dia tidak dapat menjamin bahwa ketika dia tidak memperhatikan, Tao Tai martial spirit akan perennial sendiri, dan bahkan dia anti nafsu, menggantikannya. Pikiran, namun, saat ini, dia tidak mampu lagi mempertimbangkan sebanyak itu. Hai! Dengan desakan penuh dari Qin Yichen, di antara dantiannya, roh bela diri, seolah sepasang murid perak muncul. Di murid perak ini, ada gas ganas yang tak ada habisnya. Qin Yichen juga menyadari keganasan martial spirit. Segera dia mendengus dingin, desakan True Origin, dan roh langit dan bumi memancarkan sinar cahaya. Bang! Bayangan naga ilusif muncul dari manik-manik roh langit dan bumi. Sepasang mata bangga dan bermata panjang tampak seperti sedang melihat badut, diam-diam menonton martial spirit. Mengaum, di lubuk hati Qin Yichen, sepertinya ada suara yang tidak rela, dan kemudian sepasang murid binatang perak itu perlahan terdiam. Namun, Tao Tai martial spirit tidak mau, tetapi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari sebelumnya, tersapu keluar dari Qin Yichen di dalam tubuh. Oh lala, di bawah kekuatan yang sombong dan melahap ini, mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dari ranah Raja Bela Diri, peradangan oranye jantung ajaib benar-benar telah menembus ke dalam tubuh Qin Yichen. Namun, itu sama sekali tidak menyebabkan luka ringan pada tubuh Qin Yichen, tetapi ditelan ke dalam martial spirit. Hanya 2 napas waktu, badai api yang membungkus jeruk Qin Yichen menghilang tanpa jejak, dan bahkan lautan api dalam jarak 10 meter dari seluruh tubuhnya ditelan. Merasa bahwa krisis telah teratasi, Qin Yichen menghela nafas lega. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk melihat ke dalam tubuh. Adegan di ruang terbuka lautan api telah membuat pupilnya tiba-tiba menyusut. Itu adalah, melihat ke bawah ke lautan api, mata Qin Yichen sedikit menyipit. Di bawahnya,
sepertinya ada sesuatu yang mirip dengan batu tulis. Qin Yichen mengerutkan kening, mengeluarkan setelan dari cincin dan memakainya. Tubuhnya terbang melewatinya, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Di bawah lalat, Qin Yichen menemukan bahwa suhu di bawah lautan api lebih tinggi, tetapi suhu ini, dia masih bisa menahannya. Namun, hanya beberapa saat kemudian, dia turun, matanya dipenuhi dengan kengerian. Di depannya, kuali merah-merah seukuran kaki mengambang di udara, gelombang panas dilepaskan darinya terus-menerus, seolah-olah nyala api ini dilepaskan karenanya. Semua arah kuali ini, semacam rune dewa misterius beredar. Ketika melihat rune ilahi ini, kulit Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengembun. Rune ilahi yang dia lihat di buku kuno, ini adalah segel yang kuat dari rune ilahi. Rune ilahi ini, dikombinasikan dengan lautan api ini, Qin Yichen akhirnya mengerti bahwa ini hanyalah susunan kuno, dan itu adalah susunan yang agak maju. Formasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipublikasikan oleh orang biasa, bahkan jika itu melebihi seorang spesialis dao bela diri tingkat raja bela diri, ia tidak memiliki kemampuan itu. Fang Fang keluar dari api. 8 kuali taring. Apakah ini inti dari formasi ini? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, melihat tungku kuali ini, tetapi kulitnya bermartabat. Setelah mengetahui formasi ini, dia merasakan betapa beraninya dia. Formasi semacam ini, bahkan jika berada di luar pusat kekuatan Martial King, tidak berani masuk. Kelompok Martial King dan Spirit Realm mereka benar-benar bertindak sembrono dan datang ke sini. Untuk hidup sampai hari ini, selain beruntung, Qin Yichen benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang paling penting, mengapa ada susunan yang begitu besar di area ini? Di bawah pertempuran, apa yang tersegel? Formasi ini tampaknya sedikit tidak lengkap. Di atas kuali ini, rune dewa di banyak tempat redup, dan bahkan permukaan di satu sisi kuali retak beberapa retakan yang terlihat dengan mata telanjang. Tampaknya tungku kuali ini seburuk tungku pil yang meramu pil telah meledak. Qin Yichen tahu bahwa tungku kuali ini mewakili seluruh formulasi, tidak heran jika seorang spesialis dao bela diri raja bela diri masuk ke lautan api ini bahkan tanpa langsung dibakar menjadi abu. Jika takdir-takdir sebelumnya disebabkan oleh makhluk yang tertekan di bawah formula ini, maka aku khawatir formula ini tidak akan menekannya untuk waktu yang lama. Wajah Qin Yichen sedikit bermartabat. Jika yang tertindas adalah pembunuh, maka sampai formasi hancur, saya takut menerima bencana besar di area ini. Bang! Petik 2. Saat Qin Yichen mengerang, tiba-tiba saya merasa lautan api bergolak. Qiu Jizuo, apakah mereka dekat dengan segel? Qin Yichen mengerutkan kening, lalu mengayunkan gaun lengannya untuk meletakkan kuali di depannya ke dalam ring. Kuali ini adalah jantung dari 8 kotak jauhnya dari nyala api. Namun, selama tidak meninggalkan area susunan yang besar, formasi ini tidak akan runtuh akibat hilangnya kaldron. Setelah mengumpulkan kuali, Qin Yichen tidak berhenti lagi, dan dengan cepat berjalan menuju ujung lautan api. Chapter 409, Grand Master of Alchemist. Setelah diserap oleh peradangan oranye hati ajaib, saya juga lega untuk tahu Tai Martial Spirit Qin Yichen. Dalam perjalanan ini, dia tidak lagi terhalang oleh ular api. Segera, dia sampai di ujung lautan api. Ragu untuk antar jemput keluar. Setelah keluar dari lorong, apa yang muncul di depan Qin Yichen adalah ruang abu-abu gelap yang luas. Di atas ruang ini, ada beberapa istana kuno yang megah. Istana kuno ini terhubung satu sama lain, dan di tengahnya, tampaknya ada sebuah prasasti besar yang berdiri. Si cantik kecil, jangan menyerah lagi, jangan salahkan Lao Su karena kejam. Sebelum Qin Yichen melihat sekeliling, suara dingin Qiu Jizuo masuk ke telinga Qin Yichen. Melihat ke sumber suara, Qin Yichen menemukan bahwa Qiu Jizuo menatap dengan murung pada bayangan yang indah, dan bayangan indah itu memiliki keunggulan tertentu sebelum memasuki surga takdir. Itu adalah wanita yang lewat di depannya. Saya hanya tidak tahu, apa yang dia dapatkan, biarkan Qiu Jizuo. Wanita itu hanya menonton dengan tenang, tanpa rasa takut atau takut, tidak seperti Yi Jian dan mereka takut akan identitasnya. Qiu Jizuo penuh dengan depresi. Sejak memasuki Destiny Extremity, semuanya menjadi salah, dan semuanya telah didahului. Pertama bunga meteorit, lalu sekarang. Meski wanita di depan matanya juga berpenampilan seperti ikan dan angsa yang tenggelam,
Tapi dia tidak ada artinya sama sekali tentang perasaan lembut dan protektif untuk jenis kelamin yang lebih adil. Keheningan wanita itu membuat niat membunuh Qiu Jizuo terhenti. Aku tidak tahu caranya. Dia mendengus dingin, dengan tubuhnya melompat, dengan suara siulan, dan jari-jarinya diarahkan ke leher wanita itu, tanpa simpati. Jika ini benar, meskipun lehernya terbuat dari baja, lehernya akan terpelintir menjadi dua bagian. Menghadapi serangannya, wanita itu tetap tidak main-main, tetapi hanya menjulurkan jari giok hijau dan bergerak maju. Tiba-tiba, riak yang terlihat dari mata telanjang menyebar, dan Qiu Jizuo, yang bergerak ke arahnya, mengerang di bawah gulungan riak, dan kembali. Bagaimana bisa? Qiu Jizuo merasa ngeri dan menatap wanita bergaun itu dengan rasa tidak percaya yang luar biasa. Dalam pukulan itu, dia merasakan kekuatan yang tidak bisa dia tahan. Kekuatan semacam itu sulit untuk dijelaskan. Jelas, wanita itu mirip dengan alamnya, tetapi perbedaan antara keduanya adalah perbedaan antara surga dan bumi. Dia bahkan merasakan ancaman hidup. Keringat menetes dari pipinya. Pada saat ini, dari lubuk hatinya, ada dorongan untuk melarikan diri dari sini. Kekuatan ini, di kejauhan, Qin Yichen baru saja melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba matanya tertegun. Sebagai master pemurnian pil, dia sangat peka terhadap fluktuasi kekuatan roh, jadi dia merasa ada gelombang kekuatan roh pada wanita tadi. Namun, kekuatan itu bukan hanya spirit power, yang tampaknya dicampur dengan atribut True Origin. Spirit power, dan kekuatan atribut True Origin, terkonsentrasi pada satu orang, maka hanya ada satu kemungkinan. Bukankah, dia ternyata seorang seniman bela diri? Meskipun wanita itu sama sekali tidak menunjukkan martial spiritnya, Qin Yichen, yang telah melihat martial artist, masih menilainya. Tiba-tiba, bahkan Qin Yichen tidak tenang. Dia tidak menyangka bahwa di tempat seperti itu, dia bertemu dengan artis bela diri surgawi. Ini juga merupakan hari pertama martial artist yang dia temui dalam hidup ini. Apalagi, martial artist surgawi ini masih seorang wanita. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Tian martial artist selain Qin Yichen. Dapat dikatakan bahwa Heaven martial artist adalah fondasi ras manusia yang berbasis di daratan. Ras manusia memiliki potensi yang besar, tetapi secara inheren lebih lemah dari ras lain, dan bahkan ras manusia sama sekali tidak sebaik ras lain. Untuk mengatakan kekuatan roh, ras manusia tidak sebagus sihir. Dalam hal fisik dan kekuatan, ras manusia bahkan lebih pengecut, bahkan ras terlemah di daratan Tiongkok. Namun, Human Rache lahir dari martial artist, eksistensi alternatif ini. Kekuatan martial artist sudah cukup untuk membuat semua ras besar ketakutan. Pada awalnya, meskipun Qin Yichen adalah Pilsein, statusnya tidak dapat disebutkan secara setara dengan martial artist. Jadi sebenarnya Qin Yichen tidak tahu bagaimana menggunakan kelebihan martial artist untuk menekan musuh. Namun, wanita di depannya sangat terampil. Jika wanita ini hanya menjelajahinya sendiri, dia tidak akan pernah mencapai tingkat pencapaian setinggi itu. Dengan kata lain, di belakang wanita ini, ada orang yang menunjuknya. Inilah mengapa wanita ini sama sekali tidak menatap mata Qiu Jizuo. Mungkin, di matanya, Qiu Jizuo hanyalah seorang badut. Dan faktanya sama, setelah memukul mundur Qiu Jizuo, wanita itu tidak tertarik untuk terus berbicara dengannya. Mungkin tatapan Qin Yichen yang dirasakan. Dia berbalik dan melirik lokasi Qin Yichen, seperti angin sepoi-sepoi, dan bergerak menuju kelompok istana kuno. Panggil. Setelah dia pergi, Qiu Jizuo mengetahui bahwa keringatnya basah di pakaiannya. Baru saja, dia bahkan tidak berani bergerak. Benci, dia melirik dengan kejam ke arah wanita itu pergi, dan memutar mutiara, mengeluarkan jimat giok, menggigit giginya, dan menghancurkannya. Meskipun dia sangat ingin menelan benda itu sendirian, sekarang dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya dari wanita itu. Apa yang dia hancurkan adalah seorang utusan yang unik untuk murid inti Sekte Deep Utara. Setelah simbol ini dihancurkan, semua murid Sekte Deep Utara di daerah ini akan berkumpul. Mengapa dia datang ke sini? Qin Yichen peduli dengan sangat berbeda darinya. Wanita ini, sebagai seniman bela diri, memiliki kelebihan yang unik. Mungkin, itu dibudidayakan oleh monster besar. Dia akan muncul di Destiny Extinction ini, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bisa menarik perhatiannya.
Hal-hal yang baik untuk artis bela diri surga. Mata Qin Yichen sedikit menyipit. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki atribut dan tidak ada roh bela diri, tetapi kehidupan ini, surga dan bumi, memberikannya kepadanya. Jelas, meskipun dia adalah seorang martial artist, pada kenyataannya, dia sama sekali tidak menguasai hal-hal penting dari martial artist, bahkan bulunya pun tidak. Jika ada sesuatu dalam destiny ekstrim ini yang baik untuk seniman bela diri, dia tidak ingin melepaskannya. Tertarik, setelah Kyukizuo juga pergi, tubuh Qin Yichen bergerak menjauh ke arah yang dituju wanita itu. Waktu hampir habis. Namun, semakin banyak orang yang memasuki Destiny Extremity, dan persaingan semakin sengit, dengan darah di mana-mana dan tulang di mana-mana, seperti neraka Asura. Manusia tidak dapat mengendalikan keinginannya. Selama ada sedikit kemungkinan, mereka akan berjuang mati-matian. Banyak orang bahkan tahu bahwa itu adalah ngengat yang terbang ke dalam nyala api, dan masih banyak orang yang menjarah ke saluran tersebut, tetapi di bawah alam Raja Bela Diri, tidak ada yang bisa bertahan dan semuanya jatuh ke dalam nyala api yang mengerikan. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yichen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye, dan jangan lupa beristirahat.